Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Kak Tanti malam ini di podcast Kelakar di Kedai Pak Hitam. Alhamdulillah hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 kita kedatangan anak-anak muda yang super hebat. Ya, insya Allah nanti kita coba kelakar bagaimana gerakan anak muda bela negara ya. Insya Allah nanti Kak Tanti akan keluar on kamera, kesempatan akan langsung Kak Tanti berikan dengan Bang Rijal. Bang Rijal akan memoderatori anak-anak muda yang hadir di sini ya. Jadi kalau sekarang kita beri kesempatan dari anak muda untuk anak muda dan untuk Indonesia. Silakan Bang Rijal. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih buat Kak Pak Hitam, Kak Tantri sudah memberikan kesempatan jadi host magang kan ya. Pertama kalinya. Aku nih enggak tahu nih bisa dibilang lagi anak muda apa enggak. Inilah masuk penghabisan lah kalau anak muda. Tapi lagi ada hawa-hawa muda lah gitu. Sekarang apalagi ketemukan dua orang muda ini beda generasi. Satunya ketua BEM sekarang ya, dan satunya mantan bang. Ya, mantan pengurus BEM lah. Mantan pengurus BEM angkatan terakhir 2019 ya. Terus selamat malam Bang Wahyu kan Bang Diki. Sehat? Sehat Bang, alhamdulillah. Sehat. Jadi untuk pertama mungkin perkenalan lah, biar podcast Kelakar Pak Hitam penontonnya tahu siapa berdua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Moderator ya, atau Bang lah gitu. Abang lah. Biar abang lah, karena masih muda sih, karena juga secara fisik masih muda, jiwa juga masih muda gitu kan. Jadi kita panggil Bang Rijal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Diki Febriawan. Mungkin dulu di mahasiswa ya pernah aktif di BEM ya, di BEM, dan juga hari ini aktif sebagai ketua AMPI, Pak. AMPI itu organisasi kepemudaan lah di salah satu di Belitung. Oke. Udah. Oke, izin Pak semuanya, selamat malam semuanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Wahyu Ramadan Abdillah. Dan sekarang sedang berkuliah di Politeknik Belitung dan alhamdulillahnya dikaruniai jabatan yaitu Presiden Mahasiswa. Di Presiden Mahasiswa dengan kabinetnya itu paradigma revolusi. Jadi filosofinya itu kita mengupgradekan diri gitu. Dari yang belum bisa apa-apa, akhirnya kita bisa melangkah maju lah gitu. Yang sebelumnya kita bukan siapa jadi something gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu kalau untuk perkenalan dirinya Pak ya. Makasih. Abang lah abang. Abang Bang Rijal. Abang ya. Jadi sekarang nih mendengar Bang Wahyu gitu ya. Mendengar Wahyu gitu. Apa aku nih lah ketinggalan zaman gitu. Kalau aku kuliah kan dulu ketua BEM gitu. Sekarang lah presiden, ada kabinet gitu. Itu perubahan terjadi atau tidak tahu ya? Apa emang zaman abang dulu kayak gitu? Pakai presiden juga pakai ini? Kalau zaman kita masih presiden, Pak. Masih presiden. Ya? Karena kan memang ada dua penyebutan ya. Ada ketua BEM kadang-kadang, Badan Eksekutif Mahasiswa kan. Kadang dibilang Presma gitu, presiden mahasiswa. Ya, karena di dalam itu kan ada semacam apa ya, di kampus itu ada politiknya lah gitu. Jadi ada pemilu istilahnya, pemilu raya. Jadi pemilu raya itu memilih calon presiden gitu dari mahasiswa itu sendiri. Jadi pemilihan presiden mahasiswa ini mungkin sebagai titik awal untuk jadi presiden sebuah negara gitu. Iya. Kampusnya gitu kan. Karena di kampus itu kan miniatur negara ya. Jadi kayak orang intelek gitu kan. Bagian kecil dari negara itu sendiri gitu kan. Nah, kita belajar di kampus gitu kan. Pemilihnya orang-orang yang kuliah di situ. Iya. Keren. Oke, untuk pertanyaan pertama, kalau aku campur bahasa Belitung enggak apa ya? Ya, enggak apa-apa, Bang. Aman, Bang. Santai aja. Biar enggak terlalu formal juga kan. Oke, mungkin ini kan beda generasi nih. Pasti
visi misi dari generasi ini kan berbeda gitu. Kalau kata Bang Wahyu tadi, Bang Wahyu itu lebih mungkin Gen Z ya. Gen Z. Jadi jiwa untuk perubahan, untuk kreativitas itu tinggi. Iya, Jadi mungkin kelihatannya rada beda gitu iya. sama generasi abang. Kalau zaman generasi abang, selamat datang lo, Kang Vicky. Siap. Oke, untuk sorry lo bang, untuk perkenalan diri aja lo bang. Oh iya. Iya, biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mohon maaf ini baru bisa bergabung. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Maulidi, biasa dipanggil Fikri. Saya sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Belitung. Alhamdulillah bisa. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan atas undangan juga dan juga bisa dilibatkan dalam podcast ini. Mungkin mengalir aja nanti. Iya. Tuh, untuk selanjutnya mungkin saya persilakan. Selamat datang Bang Fikri, sehat? Alhamdulillah. Kita langsung aja ke pertanyaan tadi ya bang. Ini ada ketua BEM, presiden BEM, tapi beda generasi. Jadi sekarang aku mungkin ada pertanyaan pertama adalah visi misi kalau BEM atau organisasi mahasiswa zaman dulu sama zaman sekarang itu apa sih perbedaannya gitu? Kalau zaman abang misalnya visi misinya apa khususnya gitu? Jadi begini apa? Jadi setiap masa itu pasti ada orangnya, Pak ya. Ya. Dan setiap orang pasti ada masanya. Dan tentu kalau kita bicara perjuangan, bicara masalah, nah masa lalu dan masa kini kan pasti berbeda, Pak ya. Zamannya kan semakin berkembang, semakin maju lah gitu. Nah, kalau di kita dulu ya sebenarnya sih tidak terlalu jauh sih gap generasinya. Kalau aku kelahiran 96 tuh mungkin kalau Bang Wahyu Gen Z, kalau aku milenial gitu kan, milenial. Jadi milenial ini ya mirip-mirip lah, punya kreativitas, cuman mungkin pembentukan mental, pola-pola yang di zaman kami itu mungkin agak berbeda gitu, pendekatan-pendekatannya gitu. Nah, kalau bicara visi dan misi sendiri, ya mahasiswa itu kan ada tiga poinnya. Pertama itu pendidikan, penelitian, terus yang ketiga itu pengabdian masyarakat, Pak. Ya. Nah, kita di BEM dulu kan sifatnya ada di internal dan eksternal. Jadi ada kita mengabdi baik itu dalam kampus, menghidupkan organisasi dalam kampus, biar kawan-kawan itu punya wadah, punya aspirasi, ya punya untuk ruang untuk menambah wawasan kan. Maka kita tampung di BEM dulu, terus di himpunan jurusan, terus ada juga unit kegiatan mahasiswa yang lain kayak mahasiswa pecinta alam dan olahraga dan lain-lain. Jadi itu di kampus dulu kita menampung minat bakat kawan-kawan lah. Jadi tidak monoton, Pak. Jadi tidak cukup gitu kalau kita cuma belajar di luar kampus dalam kampus dulunya. Maka kita ambil pelajaran lebih itu ya di organisasi gitu. Salah satunya BEM ini dulu. Nah, itu kalau di internal, Pak ya. Nah, kalau di eksternal ini ya tentunya kita belajar tentang perjuangan lah. Kita tahu dalam perjalanan bangsa gitu, perjalanan negara tidak terlepas dari peranan penting pemuda lah. Ya. Mahasiswa lah terutama. Selalu setiap era, setiap zaman itu mempunyai pengaruh lah, terlibat dalam gerakan-gerakan, baik itu gerakan sosial pembangunan dan gerakan-gerakan yang terkait dengan isu-isu yang ada pada saat inilah gitu. Dulu sih kita memang waktu itu kalau di zamanku kebetulan di konteks daerah Belitung, dulu kita ada isu-isu tambang laut, kapal hisap lah. Dulu kan waktu 2017, waktu itu kan masih penggodokan lah terkait RZW P3K waktu itu, masalah tata ruang dan pulau-pulau pesisir waktu itu. Nah, kita dulu terlibat lah dengan kawan-kawan mahasiswa dan dengan masyarakat juga, dengan para nelayan pada saat itu, dengan pelaku wisata. Bagaimana kita melihat kondisi pada saat itu bahwasanya laut kita ini harus dijaga, Pak. Itu harus dijaga. Nah, jadi pada saat itu ada momentum sehingga mengajak dan merangkul kawan-kawan untuk kolektif lah dulu tuh agak mudah kan ada momentumnya lah gitu. Ada masalah besar gitu di Belitung waktu itu gitu.
Mungkin sementara itu dulu Bang. Karena orang Ah. manajemen kali ya. Ya, Jadi Iya. orang manajemen Menata. tuh tertata, terus konsepnya sudah terbangun. Ya dari tadi kapal isap mengarah ke lingkungan, terus ke pulau terluar, gitu kan. Terluar. Udah dikonsepin gitu. Sekarang dari Wahyu kelihatannya ini mungkin masalah itu masih ada atau enggak? Kalau aku sih enggak terlalu, masih ada tapi enggak terlalu booming seperti yang Iya. dulu kan. Kelihatannya Wahyu punya visi misi lain nih Si lain dulu. di presiden. enggak. Ya. Izin Pak. Sama sih semuanya itu kepada hampir sama. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya, iya. Setiap masa ada dinamikanya tersendiri, ada isu sendiri, dan ada cara geraknya sendiri. Dan mungkin si abang tadi, Bang Mendiki. bilang Diki, ada hal dinamika yang sangat urgensi sehingga bisa bertindak seperti itu, bisa melakukan itu. Dan sampai di mana saya mendapatkan pola kita resah baru bergerak. Kita ada keresahan tersendiri terkait dengan apa yang sedang terjadi di sini, kita akan bergerak gitu. Dan mungkin dinamikanya mungkin saja mungkin belum dapat sampai sekonflik itu Bang kalau di aku. Dan sekarang bagaimana aku kawan-kawan bisa mengupgradekan atau bisa implementasi dulu sama halnya yang tadi yang tiga apa tadi Bang tadi? Yang ini 3 penelitian, pendidikan, pendidikan, penelitian masyarakat. dan Pengabdian pengabdian masyarakat. Nah, itu dari 3 itu aku masukkan ke dalam BEM-nya, ke ormawanya agar kawan-kawan itu bisa mengimplementasikannya. Kalau saya bilangnya itu organisasi itu adalah wadahnya berkembang. Kalau masih kurang juga di internal ya eksternal mainnya. Kalau ingin upgrade lagi ya kita keluar lagi. Tergantung kawan-kawan butuhnya apa, kawannya tuh pengennya seperti apa, yuk kita sama-sama ngebangun. Gitu. Dan jujur saja kemarin ada kawan-kawan yang pengen bergerak dan segala macamnya, yuk kita bikin sama-sama dari kita, oleh kita, dan untuk kita juga gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Bang. Kalau divisi aku dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oke. Untuk urgensi momen sekarang itu nggak ada seperti Bang Diki gitu. Kalau urgensi di sini nih, kalau dari kita berbicara dengan isu nasional, emang sangat resah sekali Pak. Sangat resah sekali bagaimana. Simpan dulu kalau Mungkin kalau hari ini lebih kompleks Bang. Lebih kompleks lagi Banyak sebenarnya, bisa sampai ke jam 5 subuh. Oke, sekarang kita ke Bang Fikri ya, TJP Ansor. Aku nih nggak terlalu punya informasi juga. TJP Ansor itu kan kayak pemuda Muslim ya, pemuda apa? Gerakan pemuda Ya, gerakan Ansor. pemuda. Ya. Jadi di atas dari gerakannya mahasiswa ya kan. Nggak, oke. Jadi bisa ditolongin GP Ansor di Belitung itu seperti apa dan visi misinya Bang dulu. Visi organisasi. Organisasi. Jadi mungkin karena pertama saya lihat tema yang disampaikan hari ini adalah gerakan muda Bela bela negara. negara. Iya. Ya kan. Ini saya lihat sangat menarik nih, sangat bagus kan terkait dengan gerakan muda bela negara ini. Karena apa? Karena bela negara ini sebenarnya kalau di kondisi sekarang harus dimaknai lebih luas gitu kan. Mungkin dulu bela negara kita angkat senjata gitu kan. Nah, kalau di kondisi sekarang bela negara ini sudah tidak perlu lagi angkat senjata, tapi banyak cara gitu agar kita dapat terlibat dalam membela negara, baik itu dalam tulisan-tulisan, baik itu kita dalam berdialog, berdiskusi, juga kita menyampaikan aspirasi, banyak macam lah bagaimana kita cara membela negara. Intinya adalah bela negara ini ya kita sebagai warga negara Indonesia kan ibarat rumah itu ya kita pengen rumah itu rapi lah gitu kan, tidak ada apa yang misalkan kayak atapnya bocor ya kita tambal gitu kan. Iya. Misalkan catnya sudah mulai luntur ya kita cat gitu kan. Nah itu istilahnya gitu kan. Tapi kalau dalam implementasinya ya kerusakan itu terus kita perbaiki segala macam lah dalam rumah itu ya kita harus terlibat gitu. Nah, terlibat untuk memperbaiki agar rumah kita ini tetap bagus, tetap cantik karena kita tinggal di situ gitu kan. Jadi bela negara itu saya tekankan bahwa banyak sekarang caranya gitu kan. Apalagi tantangan kita ini kan
di era digitalisasi kan. Nah itu kita juga harus masuk ke ruang-ruang digital itu. Ya mungkin dulu kita apa ya, eh, perang itu mungkin fisik to fisik, sekarang kita perang itu jempol jempol. Nah itu Jempol to jempol, ya lagi. jempol dengan jempol kan. Ya ini menjadi tantangan kita gitu kan, karena apalagi di zaman AI ini kita kadang-kadang agak sulit membedakan mana yang benar mana yang salah gitu kan. Nah kadang kita di daerah ini kan sering mengalami disinformasi gitu. Apa yang ada di pusat Dan apa yang dengan di daerah itu kadang tidak nyampai secara utuh. Nah inilah tantangan anak muda, gerakan muda sih sebenarnya. Makanya gerakan yang anak-anak muda ini harus sering-sering berdialog lah gitu kan. Harus sering diskusi, harus sering dialog, dan juga harus teliti kalau sekarang. Kehati-hatian itu lah, agar kita apa yang menjadi gerakan kita itu benar-benar valid gitu kan, agak benar-benar nyata lah gitu kan dengan kondisi sekarang. Nah terkait dengan mungkin yang sekarang ini demonstrasi ya. Demonstrasi. Saya juga pernah kuliah, pernah juga jadi mahasiswa. Ya demonstrasi itu yang sepanjang yang saya ketahui bahwa adalah cara terakhir gitu, ketika upaya-upaya telah dilakukan gitu kan. Jadi misalkan setelah berkirim surat atau audiensi atau dengan cara lain yang tidak direspon dengan yang tidak sesuai lah gitu dengan respon, ya maka demonstrasi itu, aksi itu merupakan jalan yang terakhir lah gitu kan. Yang artinya bukan untuk rusuh sebenarnya, karena kita mau tahu saja sudah sejauh mana gitu aspirasi yang telah disampaikan oleh gerakan-gerakan itu direspon oleh pemangku kebijakan gitu kan. Nah itu sih sebenarnya artinya kita tidak menganggap demonstrasi itu sebagai hal yang negatif menurut saya gitu ya. Karena demonstrasi itu yang saya ketahui adalah memang cara terakhir gitu. Langsung ya udah kita langsung aja ketemu gitu dengan pemangku kebijakan gitu kan. Mungkin itu yang saya ketahui gitu sepanjang dari gerakan-gerakan itu. Dan memang mahasiswa itu selain apa yang disampaikan oleh Bung Diki tadi, dari Bung Wahyu tadi, itu benar memang mahasiswa itu ya penelitian, pengabdian juga selain dengan orang tua kan harus lulus gitu ya, juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi mereka memang dituntut ketika mereka setelah menjadi mahasiswa itu harus berbuat apa gitu kan. Jadi memang harus ada perbedaan antara siswa dengan mahasiswa itu. Dan yang saya ingat bahwa mahasiswa itu punya kontrol sosial, punya beban dan kontrol sosial itu. Itu sih yang moralnya. yang sering saya dengar gitu waktu saya kuliah gitu, kontrol sosial. Jadi wajar ketika mahasiswa itu peka gitu terhadap dengan isu-isu baik itu di nasional maupun di era, karena mereka punya peran itu, dan mereka pun jangan sampai lalai gitu terhadap peran mereka sendiri. Mereka punya kontrol sosial, ketika mereka diam ada yang perlu dibahas gitu, ketika mereka diam berarti mereka pun lalai gitu terhadap fungsi kontrol sosial mereka itu kan gitu. Makanya wajar saya lihat ketika mahasiswa itu banyak gerakan-gerakan, karena mereka itu peka, mereka jago mengidentifikasi masalahnya, dan saya yakin bahwa mahasiswa itu juga punya cara-caranya untuk menyelesaikan solusi itu gitu kan. Jadi ya bernegara ini santai-santai saja sebenarnya, karena saya yakin mahasiswa itu punya caranya sendiri, dan secara sejarah gitu ya banyak hal-hal baik, hal-hal yang menjadi fundamental bagi negara itu berawal dari gerakan-gerakan mahasiswa gitu kan. Ya intinya sebagai pemangku kebijakan, sebagai public service gitu ya, pelayan publik, ya harusnya cepat-cepat merespon lah gitu apa yang menjadi keresahan dari masyarakat. Mungkin itu Bang yang bisa disampaikan. Terima kasih. Aku kembali ke Bang Diki. Ya. Bang Diki juga kan AMPI ya, Iya. organisasi AMPI ini apa kebanyakan Bang? Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, Bang. Angkatan Muda. Itu sama visi misinya seperti Abang waktu di BEM, apa dia punya spesifikasi khusus untuk membawa Belitung ini kemana gitu?
Ya pada prinsipnya setiap organisasi itu punya visi dan misi ya, punya tujuan yang baik lah. Nah kalau tadi BEM mungkin lebih ke mahasiswa kan. Iya. Nah kalau kita di AMPI sama dengan mirip seperti Bung Fikri. Bung Fikri, Kalau Bung oke. Fikri kan Ansor ya, Gerakan Pemuda Ansor yang memang yang basisnya keagamaan. Nah kalau kita basisnya pemuda kemasyarakatan, Mbak. Oke. Jadi kegiatan kita ya lebih kepada kebangsaan, terus sosial, ekonomi juga ya, berbagai bidang lah Pak, yang bisa kita lakukan, bisa kita gerakkan lewat AMPI gitu. Oke, biar OKP lah kalau bahasanya. biar nyamannya Wahyu sebagai mahasiswa, Abang sebagai API, sebagai GP Ansor jadi nyaman. Untuk selanjutnya, ini kan pergerakan pusat Iya, berapa hari terakhir nih udah mulai gadurio ya. iya. Mungkin kata Bang Fikri tadi ada informasi yang nggak utuh sampai ke pulau kecil Iya. di pusat seperti apa, tapi kelihatannya informasinya itu utuh tidak utuh tetap jadi sesuatu yang makanan masyarakat gitu, dan itu wah gitu kan, Konsumsi publik lah. konsumsi publik gitu, yang kebanyakan kalau aku nengok ya sisi negatifnya, entah apa kata Bang Fikri tadi, respon dari penguasa atau dari orang yang berkepentingan itu telat, atau cara merespon mereka juga mengundang kontroversi, kita tidak tahu gitu kan. Dengan informasi digital seperti itu, jempolnya banyak, dari 127 juta berapa jempol itu, belum berapa akun fake misalnya, muncullah seperti itu gitu. Nah kalau dari organisasi kalian lah, misalnya mahasiswa terakhirnya ini ujung mahasiswa kan terakhir kan, mahasiswa yang paling harus, kalau kami dulu kan terakhir tuh kami maju gitu. Sebelum itu orang-orang yang istilahnya organisasi pemuda, organisasi yang dulu udah berkembang gitu. Dengan pergerakan pusat seperti itu Bang, gitu, Abang bisa jawab secara nasional ataupun lewat Belitung gitu. Dengan semua informasi yang carut marut seperti ini dan tidak utuh apapun, sebenarnya gimana cara GP Ansor kan API nyingkapi itu untuk pemuda dan untuk daerah gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Ya. Mengutip dari apa ya, dari Direktur Walhi waktu itu kan, jadi sebenarnya yang membuat kerusakan, misalkan kita contohkan di alam gitu ya, yang membuat kerusakan alam itu sebenarnya bukan alat berat, bukan juga senso, bukan juga parang, bukan juga pembakaran hutan, tapi yang membuat kerusakan itu adalah Pulpen, Tanda tangan. pena, tanda Ketika tangan. pena itu mengukir garis membentuk tanda tangan, timbul suatu kebijakan. Nah ini kalau kebijakan itu tidak pro lah gitu, dengan apa yang diinginkan masyarakat, ya ini pulpen ini yang lebih jahat gitu. Karena hal-hal yang tadi, misalkan pembebatan hutan, kerusakan lingkungan, segala macam, terus juga dampak ke masyarakatnya juga, program-program pemerintah yang tidak menyentuh ke masyarakat itu ya sumbernya dari pulpen dari kebijakan tadi. Makanya berat jadi pemangku kebijakan itu sebenarnya kan. Jadi mereka benar-benar harus mengeluarkan produk-produk hukum itu yang harus benar-benar sebelumnya itu harus benar-benar dari masukan masyarakat seperti itu, harus ada uji publik lah sebenarnya kan. Nah uji publik inilah yang mungkin yang lebih update kawan-kawan dari mahasiswa atau dari Bang inilah kan, dari Bung Diki lah yang tahu bagaimana sih sekarang itu proses uji publik, karena setiap dari kebijakan lewat undang-undang maupun peraturan itu kan harus melewati uji publik masyarakat gitu. Nah itulah kenapa timbulnya gerakan-gerakan itu ketika memang setelah diuji publik kok tidak sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan sebelumnya gitu kan, atau memang ada aturan yang tidak melalui proses itu gitu kan. Nah itu uji publik itulah sebenarnya yang jadi dasar gitu, karena kebijakan ini kan atas berdasarkan konsensi dari masyarakat gitu. Masyarakat butuh apa sih gitu. Nah karena kita negara hukum ya kita harus backup dengan aturan gitu kan. Dan aturan ini kan bukan kitab suci gitu, yang artinya tidak bisa direvisi gitu kan. Yang namanya aturan
ya pasti mengikuti zaman gitu kan. Nah, itulah sebenarnya peran-peran dari kita gerakan pemuda itu harus mengawal dari setiap kebijakan-kebijakan itu gitu. Nah, memang kalau tantangan ya, kalau saya sih hematnya bahwa pemerintah dengan masyarakat gitu kan, ya mereka sebagai public service-nya masyarakat ya harus respon baik lah dengan masyarakat itu. Ketika memang masyarakat dapat info seperti ini, disampaikan lagi ke pemangku kebijakan, ya pemangku kebijakan itu juga harus cepat respon gitu. Karena eh, sebuah kehancuran itu kan bukan dari hal-hal yang besar gitu, tapi hal-hal yang kecil namun dibiarkan gitu. Yang kecil ini dibiarkan menjamur, akhirnya gerakan-gerakan kecil ini bersatu, akhirnya timbul kan kelalaian tadi ya. Nah, itu sebenarnya. Biarkan. Nah, itu harus yang harus di apa namanya, di dipraktekkan oleh antara pemerintah ya, baik itu eksekutif, legislatif gitu ya, dengan masyarakat itu dialog gitu. Kita transparan lah gitu kan, jangan ada yang ditutup-tutupi lah gitu kan. Nah, itu kalau misalkan dari masyarakat pun sudah dijelaskan seperti ini, saya yakin ya tidak akan ada gerakan-gerakan seperti yang ada di pusat gitu kan. Kalau misal cara responnya baik kan, ya intinya jangan baper lah gitu kan. Ya biasalah namanya orang apa ya, namanya pemerintah itu dikritik itu hal yang biasa gitu kan, dan mungkin mereka pun sudah paham, sudah tahu resikonya bahwa ketika mereka jadi gitu ya pasti mereka akan bertemu dengan hal-hal gini gitu kan. Ya tapi harusnya negara yang baik ya harus dengan dialog yang baik loh. Mungkin itu sih secara hemat saya gitu kan. Karena yang mungkin paham terkait dengan bagaimana cara-cara pemerintah dengan masyarakat itu, saya kira ya kawan-kawan dari BEM lah yang selalu update gitu kan. Karena mereka memang berada di ruang pendidikan gitu kan. Dan pendidikan ini kan pasti update dan juga bukan menerima informasi tapi juga melakukan penelitian gitu kan terhadap informasi tersebut gitu. Itulah yang menjadi kebanggaan, yang menjadi suatu niscaya lah seorang mahasiswa itu menurut kami ya. Terima kasih Bang Menteri. Sekarang ke Bang Diki gitu. Bang Diki ini kan lama lulus gitu. Tapi aku ngeliat mukanya lagi membara lagi fresh gitu. Sekarang nih lah masuk organisasi baru, terus lihat pergerakan di pusat seperti itu gitu kan. Tapi kan posisi Abang Anggi bukan mahasiswa nih kan, yang bisa melakukan istilahnya kontrol sosial dengan cara apapun yang kata Abang tadi, misalnya pertama dengan cara dialog, mengirim surat dialog, setelah itu baru melakukan demo kan. Dan demo kan Abang mungkin ya mikir berapa kali kan, dengan kehidupan, terus ada pekerjaan, terus ada keluarga gitu. Nah, di sisi Abang sekarang sebagai anggota AMPI ini, di luar Abang sebagai BEM gitu ya, melihat pergerakan pusat seperti itu, apa sebenarnya yang pendapat Abang gitu? Ya, kalau pendapat saya melihat pergerakan baik di nasional ya dan di daerah hari ini, ya mungkin secara apa ya, nilai-nilai semangat berjuang kan kita masih sama, Pak. Cuman mungkin beda cara dengan kawan-kawan adik-adik mahasiswa gitu kan. Nah, tapi terkait isu tadi ya, saya memang tidak dipungkiri gitu Pak. Di era globalisasi ini kan arus informasi itu cepat gitu ya. Terus banyak media-media, saluran-saluran media sosial yang memproduksi wacana-wacana lah. Itu yang sifatnya politik, ekonomi, dan isu-isu lingkungan gitu kan, dan isu-isu pemerintahan itu sendiri. Ya, jadi memang tugas kita juga di sini, peran kita sebagai generasi muda, ya ketika dapat informasi tersebut, ya bukan hanya kita meneruskan atau langsung percaya aja Pak, dan yakin gitu dengan informasi itu. Tapi tugas kita di sini ya mengkaji informasi tersebut, kita olah sehingga baru kita teruskan ke publik lah atau ke masyarakat gitu. Nah, ini juga peran-peran kawan-kawan di organisasi lah salah satunya. Karena bagi aku gitu, informasi ini bukan hanya diteruskan,
Tapi yang kita teruskan ke publik itu wacana, Pak. Jadi dari informasi-informasi, sekumpulan informasi tadi kita kumpulkan, kita olah secara teori bahkan dan secara manfaat gitu kan. Nah, kita kelola sehingga itu menjadi satu wacana, Pak. Karena wacana-wacana inilah yang akan memantik kawan-kawan untuk peduli gitu, untuk peduli dan kritis gitu. Karena dalam wacana ini terdapat pengetahuan di dalamnya. Jadi bukan sekedar informasi yang nggak tahu gitu kan, atau potongan-potongan lah. Kayak sekarang kan banyak itu apa kayak reel gitu kan di TikTok, di IG, terus video-video yang viral gitu kan. Nah, itu kadang provokator gitu, banyak provokator. Terus mungkin juga kalau dari sisi penguasa misalkan, kan banyak buzzer gitu kan. Ada buzzer yang pro pemerintah, ada buzzer yang kontra pemerintah. Nah, ini kan bias gitu kan. Jadi memang perlu kita sikapi dengan bijak gitu kan. Nah, kalau terkait pergerakan hari ini, ya mungkin kita agak menarik ke atas, Pak. Kita tahu situasi hari ini kan situasi di dunia, Pak. Mungkin istilah keren tuh geopolitik ya. Nah, geopolitik ini kan terkait dengan imperialisme lah segala macam, konflik dagang, konflik politik, bahkan perang kan, yang mungkin dalam belakangan ini menjadi hangat lah, kayak di Timur Tengah ada Amerika Iran gitu kan. Nah, ini kan pasti berdampak ke nasional lah, ke Indonesia, negara yang berkembang. Nah, dari nasional pasti berdampak lagi ke daerah, Pak. Ini kalau kita kaji kan ini banyak gitu dampak-dampaknya pasti dari segi ekonomi pasti itu, politiknya juga pasti, dan itu juga mempengaruhi kebijakan hari ini gitu. Contoh saja lah, misalkan harga barang naik pasti kan, terus terkait Selat Hormuz ya kalau di Iran tuh. Mungkin kalau itu ditutup kan kita ekspor kan di situ minyak. Jadi ketika itu ditutup ya mungkin minyak itu naik gitu. Ya kita juga beli bensin kasarnya di daerah ini pasti mahal jadi. Contohnya sekarang apa naik tuh? Pertamax kan yang non subsidi. Yang 12.000 jadi 17.000. Nah, itu kan pasti salah satu dampaknya ya. Nah, itu pasti terhubung nanti, sinkron juga dengan harga-harga barang pokok yang lain gitu. Nah, itu salah satunya, Pak. Jadi kita menyikapinya memang kalau kembali ke daerah ya perlu kita respon itu dalam bentuk gerakan-gerakan kecil lah. Ya tidak dapat menjangkau langsung kebijakan nasional, ya kita lakukan dengan gerakan-gerakan kecil di daerah. Ya misalkan hari ini kita krisis lingkungan, terus masalah pangan gitu. Nah, barangkali kita bisa membuat gerakan-gerakan ekonomi, misal kayak pertanian gitu, Pak. Pertanian, terus kemudian UMKM, sehingga kita tidak bertergantungan dengan luar gitu. Paling tidak saya masih mengutip perkataan Pak Sanem, mantan Bupati Belitung dulu di satu acara pernah beliau tuh ngomong, Pak. Jadi ketika waktu zaman Covid, Pak Sanem tuh pernah ngomong Belitung ini ketika di lockdown ketahanan pangan kita cuma 40 hari bertahan, Pak. Kalau hanya bertergantungan dengan yang ada di daerah gitu. Jadi selama ini kita sangat bertergantungan dari luar pulau Belitung gitu kan. Nah, ini kan PR lah, tantangan untuk kita generasi muda. Gimana kita membuat gerakan-gerakan yang arahnya ke socialpreneur, misal ke pertanian, ketahanan pangan dan lain-lain gitu, Pak. Karena begini kita mungkin belakangan terakhir daerah kita daerah tambang, Pak. Nah, kita cobalah berubah mindset kawan-kawan muda, mulai cari penghidupan alternatif ke lain gitu, Pak. Mungkin hari ini ada pariwisata, terus ada sumber daya yang lainnya yang bisa kita kembangkan lewat organisasi lah dan masyarakat gitu ya. Itu yang perlu kita sosialisasikan, Pak. Mungkin sementara itu dulu, Bang Rizal. Oke, terima kasih Bang Diki ya. Ini sekarang nih yang puncaknya nih. Ini dia muda yang mahasiswa yang dari Bang Fikri sama Bang Diki kelihatannya lebih soft nih. Lebih ada kritisnya, terus ada solusinya, terus lebih bijaksana karena pengalaman ya. Nah, di Wahyu
sebagai Gen Z nih, katanya kan yang dipergerakan pusat itu, kalau aku bilang sorry, datanya mungkin lebih ke Gen Z ya, karena polbaran sama mahasiswa gitu. Walaupun nanti milenialnya biasanya masuk itu belakangan. Itu kalau ada sesuatu yang udah kritis biasanya. Yang demo kemarin-kemarin tuh kan. Nah, untuk Wahyu ini sendiri, sebenarnya kami udah ngarepin sesuatu yang bijaksana gitu. Dari mahasiswa sendiri sebenarnya, kalian kan punya komunitas lah. Pasti ada percakapan, apalagi orang IT kan. Nah, sumber informasi yang kalian dapat itu kan, kalau dulu kan orang dari kampus ke kampus tuh surat menyurat kan. Istilahnya validnya informasi itu pasti karena ada surat terus ada cap misalnya kan dulu. Sekarang ini informasi yang didapat aku nggak tahu dari pusat seperti apa ke ya koordinasinya seperti apa ke tempat-tempat kayak Belitung kemana gitu. Apa kalian itu hanya dapat informasi dari sosial media atau digital, dan apa yang kalian lakukan di BEM mahasiswa sekarang gitu dengan isu seperti ini? Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi di seluruh badan eksekutif mahasiswa, di setiap BEM itu tuh banyak ada 3 komunitas aliansinya Pak. Jadi ada aliansi kerakyatan, ada aliansi kerakyatan, terus ada yang BEM Nusantara dengan BEM kerakyatan masyarakatan. Jadi ada 3 ini, dan kita di bagian BEM di bagian kerakyatan. Jadi aliansinya itu ada kita di bagian Bangka Belitung. Jadi kita Polbel dan UBB dan kawan-kawan Bangka Belitung itu regionalnya di situ. Nah, terkait dengan koordinasi di isu-isu daerah, kita setiap bulan atau setiap minggu sekali ada namanya Zoom meeting. Ada beberapa Zoom, atau nanti walaupun cuman ngebahas bagaimana kabarnya hari ini atau bagaimana segala macam, disitulah antar komunikasinya Pak. Jadi kedekatan emosional dan kita saling percaya kan kita agak jauh sini dengan keadaan yang di Bangka ataupun di Belitung. Kalau di sini kan Belitung cuma 3 Pak ya. Sekarang kan ada 3 kampus dan di Bangka lah yang paling dominannya. Jadi kita hanya bisa berkabar bagaimana di situ, bagaimana di sini. Dan juga kadang kita ada yang beberapa perwakilan datang ke Bangka, dan juga orang Bangka ke sini juga. Kita jamu dan segala macam. Itulah seni kita berkoordinasi, bagaimana kita saling berkomunikasinya. Walaupun nanti pada saat formalnya baru kita bersurat koordinasinya. Kita pengen ngadain apa nih dan segala macamnya. Dan terkait dengan isu yang Bapak tadi, aku sampai ngeblank banget dengan perkataan-perkataan Bapak semua. Kayak wah bener ya gitu. Karena di sini ya, yang aku lihat emang masih belum terlalu banyak, dan alhamdulillahnya pada saat kan dulu di tahun 2025 di bulan Agustus kalau nggak salah itu kan ada demonstrasi besar-besaran tuh, dan kita di sini ada desakan juga dari aliansi segala macam. Kalian kapan ini koordinasinya? Kalian kapan? Kami bakal ke sini loh kalau kalian mau segala macam. Kita bangkitkan semua apa yang ada di sini. Kita ada pemantiknya segala macam. Namun saya memikirnya kayak buat apa sih kita demonstrasi dan segala macam? Kita berbicara tentang itu kan hanya hasil akhirnya demonstrasi itu. Maksudnya jalan terakhir, bagaimana kalau misalnya yang nggak bisa secara baik-baik, ya udah kita kumpulkan massa dan segala macam, kita unjukkan keresahan kita wakilkan dengan orangnya, kita berbicara langsung. Namun di sini kita terbuka. Ternyata pada saat kita bersurat pertama langsung dijamu. Bukan artian oke, kalian mau ngomongin apa, kalian mau bahas apa, karena emang benar kata kawan-kawan tingkat natural di mahasiswa itu emang bener Pak. Jadi tidak ada kepentingan dari belakang. Jadi karena kalau kita mahasiswa, kalian nggak ada kepentingan apapun gitu, kecuali kalian backingannya adalah direktur atau segala macam misalnya, atau ada siapapun di belakangnya. Nah di situ kita ngelihat, oh inilah sosial apa sih tadi Pak namanya? Social control. Social controlnya tuh kayak, oh gini ya ternyata rasanya. Gitu. Aku juga sampai kicep juga karena pengalaman pertama. Karena belum bisa berani berhadapan segala macamnya. Dan sepengalaman saya, kita berbicara tentang
isu daerah dan isu nasional kemarin, ya secara beberapa pilar tuh 4 pilar juga datang Pak, alhamdulillahnya. Kita ngobrolin terkait dengan yang ada inflasi atau terus yang harga gas segala macam kemarin itu tuh kita obrolin dan kita berikan 3 bulan ini gimana hasilnya gitu. Itu tuntutan yang dari daerah dan juga tuntutan ke nasionalnya. Dan juga itu berjalan dengan lancar dan tidak ada demonstrasi untungnya. Karena kan emang demonstrasi itu adalah hal yang paling terakhir. Bagaimana kawan-kawan itu sudah resah banget. Bagaimana kawan-kawan itu ini nih gimana sih akhirnya gitu. Kok nggak bisa nggak ada yang sesuai gitu. Nah, itulah demonstrasi, demos dan kratos. Artinya penyuaraan kita itu tidak didengar. Dan kita audiensi dan konsolidasi kita alhamdulillah bagus gitu. Nah, ini sepenggal pengalaman kita dan juga kok berbicara dengan isu sekarang. Isu-isu sekarang tuh emang sudah mulai kembali ke 98 katanya. Jadi 2. tinggal nyari pemantiknya lagi nih. 98 jadi 2. Jilid 2 kalau kata anak-anak UGM itu tuh ini dikit lagi lah gitu. Karena emang benar apa yang disampaikan Abang tadi dengan apa yang di lapangan itu beda, data dengan B lapangan itu benar-benar berbeda. Dari isu dari MBG dan segala macam dan lahan bahkan kita berbicara tentang pesta babi juga kita langsung gitu karena kita nggak bisa bersuara lagi, bahkan dengan cara berseni pun nggak bisa gitu, agak terlalu kuat banget di sini. Dan juga sekarang bukan masanya pihak coklat lagi, tapi pihak hijau juga bermain. Karena udah ada kebijakan yang baru, tiba-tiba udah ada kebijakan baru, pihak yang hijau juga main. Itu yang aku lihat dan sekeresahan saya tuh ya inilah mungkin tinggal beberapa bulan atau beberapa akhir tahun lagi kalau misalnya ada pemantik dikit lagi mungkin bakalan kaos mungkin gitu. Karena emang kalau Gen Z tuh kata orang kalau kaum rebahan itu udah bertindak berarti kacaunya bukan main-main gitu. Gen Z kalau udah bergerak, udah rebahan, bangkit. Itu udah keresahan, udah banget, udah chaos banget. Karena semager itu kita dengan peduli dengan bela negara. Tapi kalau sudah katanya harga mie ayam naik misalnya, saya akan lawan. Iya, karena kita berbicara tentang apa yang kita rasakan. Karena idealis kita. Bahkan kalau saya berbicara Gen Z itu juga tidak bakalan korupsi Pak, karena wifi lemot aja kita pakai hotspot sendiri. Kalau kita kurang segala macam kita pakai duit pribadi. Kalau ada uang nombok ya udah pakai duit pribadi daripada kita pusing segala macam. Karena sesimpel itu kami, tidak mau ingin semudah mungkin lah berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Kalau bisa seperti ini kenapa tidak gitu. Kalau misalnya dengan cara ini seperti ini kenapa tidak gitu. Yang kurang lebih sih seperti itu sih Pak. Oke. Mungkin udah ngalur ngidul juga. Yang gue namanya juga anak muda. Anak muda ya harus gitu. Ya. Ya kalau Bang Diki ngomong itu, Bang Diki udah pengalaman kan, udah manajemen itu harus. Makanya orang yang diperlukan untuk melakukan perubahan kan orang seperti itu gitu. Ngalur ngidul tapi terkontrol, kontrol sosialnya kayak tadi kan. Aku tadi dengar dari Bang Diki juga ada pemakluman bahwa kondisi sosial yang terjadi di sekarang ini kan karena ada geopolitik, terus karena ada apa gitu kan. Terus ada lagi dari Bang Fikri bahwa Walhi tadi, mungkin dari AMDAL-nya seperti apa gitu, dari penjabatnya juga cara berkomunikasinya suka menimbulkan kontroversi. Gitu. Terus dari Wahyu juga menambahkan gitu. Sebagai anak muda, perlukah kita melakukan pemakluman seperti itu, Bang? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kita memaklumi sesuatu, tetapi kita harus bergerak nih. Kelihatannya banyak anak-anak yang bingung seperti itu. Kita semua tahu semua yang terjadi bukan cuma di Indonesia nih, seluruh negara terjadi nih karena geopolitik. Cuman pemakluman seperti apa yang kira-kira perlu kita lakukan sebagai anak muda gitu? Karena kalau dimaklumin terus, ya selesai. pesta babi tadi gitu.
memang agak lucu juga sih sekarang. Iya. Kalau dulu kan kita takut dengan bom nuklir gitu kan. Sekarang lebih takut dengan karya seni gitu. Agak lucu juga gitu kan. Sementara dulu kalau kita ingat zamannya Pak Abdurrahman Wahid, presiden keempat kita itu dulu malah beliau langsung datang ke Papua gitu kan. Mereka mau merdeka, pas datang beliau ke sana, kalian mau apa kalian? Kita mau menaikkan bendera ini katanya kan, OPM kan. Ya udah kalau cuman menaikkan bendera, naikkan saja benderanya kan. Yang penting jangan Yang lebih sampai tinggi. lebih tinggi Dari dari bendera negara bendera Indonesia. putih. Nah, itu maksudnya hal-hal seperti itulah gitu yang Yang perlu perlu disusah. perlu di sebenarnya banyak gitu referensi Iya. cara menghadapi masyarakat itu kan. Nah, kalau yang baru-baru ini masalah apa? Bendera One Piece kan. One Piece ya, Nah, itu bendera hampir One Piece juga itu kan sampai Satir. ya gitulah pokoknya. takut banget sama bendera gitu. Nah, kenapa kita takut dengan hal-hal seperti itu gitu sekarang kan agak aneh gitu kan, ketimbang zaman teknologi sekarang yang ada bom dan nuklir. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana kita menangkal nuklir gitu kan? Berbicaranya sudah pada tahap itu kan. Tapi sekarang ya begitulah kondisi kita kan. Kita lebih takut dengan bendera, dengan karya seni, film-film tadi gitu kan. Dan ya saya juga bingung gitu kan kenapa menakutkan gitu. Ini kan benda mati gitu kan. Bendera itu, film itu kan benda mati gitu kan. Iya. Nah, kenapa sih kita takut dengan hal gitu kan? Itu rahasia juga gitu kan. Ya harus orang yang bersangkutan lah gitu yang menjelaskan itu gitu kan. Nah, juga kita ini kan punya prinsip ya kalau dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Mengajak kebaikan, menyekah kebatilan. Ya memang ya yang ada batil-batilnya itu ya harus kita cegah gitu kan. Tapi memang dengan catatan dengan jangan sampai dengan cara batil juga kita mencegah kebatilan gitu kan. Ya tentunya kita kalau amar ma'ruf dengan yang ma'ruf, kalau bisa mencegah kebatilan itu juga dengan yang baik-baik juga. Tapi jangan juga yang ma'ruf-ma'rufnya terus ini istilahnya menjilat terus kan. Ini nahi mungkarnya nggak ada, mentang-mentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya udah kita amar ma'ruf aja ini kan. banggain pemerintah aja kan. Jadi ketika sudah terlena dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya hilang jadi kan. Nah, itu sih harus seimbang sebenarnya kan. Ya memang permakluman ya. Iya, permakluman. Itu. Nah, saya mungkin menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bang Wahyu tadi. Ya sebenarnya untuk informasi tadi kita memang di provinsi punya 9 perwakilan gitu ya. DPD ada berapa DPD? Pokoknya ada ya. Kalau serkap itu pokoknya ada gitu kan. Terus di RI juga ada 3 orang gitu kan. Nah, sebenarnya perbanyak forum-forum gitu loh. Ketika mereka dapat informasi dari pusat, ketika daerah diadakan forum-forum gitu. Dan alhamdulillah saya mendengar dari Bang Wahyu tadi, Iya. hal-hal itu sudah dilakukan gitu kan. Walaupun belum ya kita belum pernah. Minim, Tapi masih dengan minim. kawan mahasiswa sudah dilakukan ya alhamdulillah gitu. Kami juga sangat lega lah gitu kan bahwa orang-orang yang kita wakilkan itu mengadakan forum-forum seperti itu gitu kan. Ya memang kalau dari 98 gitu ya. Ini agak loncat-loncat gitu. 98 itu kan memang enggak secara dadakan di tahun itu gitu. Itu memang ada rentetan kejadiannya. ada bagiannya. Ya memang kalau misalkan ada potensi ketika ada 98 jilid 2 itu ya sebenarnya harus mulai benar-benar dipetakan ini dari pemerintah. Bisa terjadi enggak ini 98 jilid 2 itu kan? Karena 98 jilid 2 itu enggak dadakan gitu. Ada rentetannya. Nah, kalau rentetan ini diperbaiki gitu kan, ya tidak akan terjadi lah gitu jilid 98 jilid 2. Tapi kalau yang kecil-kecil ini dibiarkan ya mungkin saja terjadi gitu kan. Ya kemungkinan lah pasti terjadi gitu kan. Ya artinya harus banyak-banyak mendengar lah gitu. Mendengar, merespon, ya jangan ya ini kan bukan negara, ini kan bukan bukan organisasi atau perusahaan milik pribadi gitu kan. Tapi ini milik bersama gitu rakyat Indonesia, dan ya dengarkan lah gitu apa yang mau masyarakat butuh gitu kan. Ya, Bang. Terima kasih Bang Fikri. Ini suasana nih
suasananya rada tegang ya. Saya tegang. Nah, kita rada santai dulu lah. Ini dari isu negara. Tadi aku tertarik sama Bang Diki gitu. Bang Diki ini tipikal orang ngelontarkan sesuatu tapi ada rencananya gitu kan. Ya. Ya kata Abang misalnya kata Pak Sanem tadi waktu Covid kita cuman 40 hari kan. Nah, dengan kasus seperti ini mungkin sesuatu akan terjadi gitu. Apa yang terjadi dengan kita? Abang ngelamari istilahnya rencana kita harus berkuat ini itu tahanan pangan atau segala gitu kan. Nah, dari Abang dari organisasi AMPI ini apa yang sudah dilakukan gitu Bang? Bukan inisiatif untuk keadaan kejadian seperti itu ya, bukan Iya. amit-amit terjadi Iya. gitu. Istilahnya oke, kita maju selangkah dulu lah. Walaupun itu terjadi, walaupun itu tidak terjadi, walaupun Covid datang lagi, itu lah siap nih. Jadi untuk Belitung kita lebih baik ini gitu. Dari sisi Abang, aku nak lebih dengar lagi. Terus mungkin ada BP Belitung nih pemuda istilahnya kan yang akan membawa ini ke masa depan kan. Orang-orang tua itu cuma istilahnya menonton dan mengomentari kan. Kita yang akan menjalani berapa 10 atau 20 tahun ke depan tuh. Nah, dari Abang untuk Belitung lebih baik yang bisa real dilakukan lah. Apa sih sebenarnya dari pemudaan? Ya, jadi kembali tadi pertama yang masalah pemakluman Bang ya. Ya. Pemakluman tuh ya mungkin itu realitas lah Bang ya. Realitas yang harus kita hadapi. Artinya kan ada suatu tekanan dari luar gitu kan dan dari dalam gitu. Sehingga itu mempengaruhi kebijakan hari ini. Nah, kalau kita kembali ke tema berkaitan dengan bela negara. Nah, bela negara ini kan bukan hanya tugas pemerintah dan militer gitu kan kalau secara formalnya, tapi dalam undang-undang itu sendiri UUD 45 1945 bela negara itu hak dan kewajibannya warga negara gitu. Dalam bentuk apapun lah yang bisa kita lakukan dari hal yang kecil dan besar gitu. Nah, jadi bagi kita hari ini itu adalah satu tekanan lah dari bisa dari luar, dari internasional kan dan dari nasional itu sendiri. Nah, ya aku generasi muda kita tuh harus membangun optimis Bang, optimis. Jadi dari masalah-masalah tadi gimana kita menciptakan masalah itu jadi suatu tantangan dan peluang. Nah, jika bicara apa yang kita sudah lakukan kalau lewat AMPI dulu lewat kawan-kawan kepemudaan bersama kawan-kawan, ya memang kalau kita bicara Belitung hari ini, Belitung ini kan kecil lah. Kita ada laut ya, yang bagus, pantai kan. Terus ada juga perkebunan, ada pertambangan. Nah, ini kita bukan tidak pro tambang atau tidak pro tambang gitu kan. Jadi kita harus bijak lah untuk mencari keseimbangan ini Pak, untuk pulau ini ke depan. Nah, kalau secara konkret yang pernah kita lakukan, kita ada Pak gerakan Belitung Menanam dulu. Jadi gerakan Belitung Menanam ini tugas kita dulu ingin coba menjejaring kawan-kawan muda gitu yang ada di setiap kecamatan, yang ada di kecamatan, di desa, sehingga itu lebih melek resources Pak, sumber daya gitu. Karena kita tahu kan kalau melihat Belitung pasca tambang kan ruang-ruang krisis gitu banyak, ruang-ruang lingkungan. Nah, mungkin kalau secara data gitu kan masih banyak sebenarnya lahan-lahan. Ini sebenarnya masalah lahan Pak. Ketika memang tadi kita arah untuk ketahanan pangan, nah problem yang menjadi dasar pertama itu ya masalah lahan. Ya kalau kawan-kawan yang ada lahan kan untuk bertani misalnya untuk menanam, tapi kalau yang tidak ada lahan kayak di kota ini kan sulit gitu. Kalau kita ajak ke arah sini, ya mungkin PR kita ke depan ketika nanti dari daerah dari pemerintah itu mungkin ya ada lahan-lahan negara gitu, ruang-ruang negara yang memang bisa diberdayakan, ya mungkin bisa lah untuk diberikan difasilitasi untuk kawan-kawan muda gitu yang nak terjun ke sektor ini Pak gitu. Kayak misal lahan HTR tuh, hutan tanah rakyat, terus mungkin kalau di PT Timah itu ada reklamasi. Nah, ruang-ruang ini kan bisa kita pinjam Pak, bisa kita manfaatkan gitu untuk menggali potensi yang ada. Nah, dulu kalau kami di Belitung Menanam itu baru terlaksananya baru nanam kopi Pak, nanam kopi. Cuman memang belum
belum produksi lah. Kita belajar, kita mendidik kawan-kawan, merubah mindset, karakter, bagaimana sih melihat tanah lah gitu kan, nyaman tanah gitu. Karena ini juga kan secara tak langsung dapat mengikis budaya-budaya pragmatis, Pak. Budaya pragmatis, terus mental juga kan, yang mungkin zaman-zaman dulu ya lebih ke tambang kan, kalau mohon maaf mindsetnya lebih nak cepat gitu kan, sarine gawe langsung ada duit gitu. Nah, tapi ini PR lah. Nah, ini kan masuk ke kebudayaan juga, Pak. Jadi kita pernah coba lakukan kegiatan itu, tapi memang terbatas support system lah. Jadi kita swadaya gitu kan. Cuman kita tidak pernah berhenti, kita coba terus bergerak, terus mengajak kawan-kawan ke arah sana. Ya kalau kita berkaitan dengan ekonomi, ya arahnya lebih ke entrepreneur juga, Pak. Sosiopreneur lah kalau bahasa keren kan. Jadi kita bersosial, tapi ada preneurnya situ. Kayak misal kopi dulu. Kami ada kepikiran dulu swadaya kopi Blitong. Kan kita rajin ngopi, banyak warkop gitu kan. Tapi kurang lah kuantitas kita untuk kopi di Blitong kan. Kita banyak impor lah dari luar kan. Nah, coba kita kembangin ini. Mungkin secara lifestyle anak muda, kopi kan masuk gitu. Jadi ya itu sih baru yang pernah kita lakukan, Pak. Itu sih Bang Rizal sementara. Kalau dari Bang Wahyu nih, Bang Wahyu kan orang IT ya, basicnya gitu kan. Mungkin di timnya juga, aku pernah lihat kontennya juga kerja sama BCA ya, BCA BRI CSR kan gitu, untuk pembangunan tempat wisata gitu. Bisa diceritain Bang. Jadi pemuda ini walaupun ada gejolak seperti ini gitu, fokusnya bisa kebagi gitu, bisa produktif dan bisa berkreatif terhadap sesuatu gitu. Isu kritis kita bisa bukan alihkan dulu, istilahnya ini kita jaga, terus kita bimbing gitu. Yang ini kita harus jalan juga gitu, karena kita punya kehidupan kan. Nah kalau dari Bang Wahyu nih, dengan gejolak seperti ini, terus kreativitas harus dijaga tuh, bisa ceritain Bang yang ide-ide itu. Baik, kalau terkait dengan ide yang saya pernah jalanin itu, kita ada beberapa tim IT juga, dan kebetulan itu ada di bagian Air Sumar itu. Situ tuh ada salah satu komunitas kemasyarakatan, dan dimana awalnya itu tuh mereka adalah orang-orang tua yang hanya ingin menjaga hutan. Itu tujuannya, cuma untuk menjaga hutan, karena hutan ini bukan punya kita, tapi punya cucu kita. Istilah awalnya itu kita minjam hutan ini untuk cucu kita nanti. Tapi selama kelamaan dengan adanya cerita-cerita atau narasi tentang pariwisata dan juga keterbatasan mereka untuk sehingga mereka kan butuh uang, modal dan segala macam yang untuk dia jaga juga. Belum lagi mereka untuk memonitoring dan segala macamnya. Dengan hutan seluas itu di destinasi wisata itu, akhirnya buka di Bukit Pramun namanya itu, untuk bikin destinasi wisata yang berbasis digital. Nah, kita kawan-kawan di Air Sumar itu komunitasnya, saya juga salah satu juga bergabung di situ untuk ikut terjun langsung lah istilahnya. Walaupun saya nggak tenaganya nggak kuat amat, tapi saya ingin memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan di sekitar saya, kawan-kawan aku yang ingin sama-sama berkembang lah di situ. Jadi sebenarnya itu di situ adalah labnya kawan-kawan untuk berkembang dan berkreativitas. Kenapa hutan berbasis digital? Karena kawan-kawan itu dari tahun berapa, mungkin bapaknya bapak itu guide kami istilahnya, karena umurnya udah 40-50 tahun. Karena wawasannya sudah luas dan pembicaraannya sudah bagus, namun susah akan dengan verbalnya, berbicaranya agak susah karena mereka memang tidak terbiasa menghadapi tamu-tamu luar. Oleh sebab itu, kita kawan-kawan muda yang anak-anak yang tergabung itu bikin aplikasinya itu untuk kenali pohon, karena mereka hanya cukup scan, itulah gate virtualnya. Dan di situ saya juga melihat
seberapa dampak dan efisiensinya terkait dengan penggunaan aplikasi itu ternyata ya worth it juga istilahnya. Karena itu menjadi cikal bakalnya alasan mereka datang ke sana, pengen melihat aplikasinya, pengen melihat inovasinya, ingin melihat pemandangannya juga. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang pemandangan di Belitung itu, kita kalah dengan Bali, kita kalah dengan Lombok, kita kalah dengan Raja Ampat. Nah, apa yang bisa kita bangun adalah konsepnya. Apa yang bisa kita bedakan itu inovasinya. Mungkin di Bali sudah banyak sekali pemandangan-pemandangan yang luas, tapi tidak ada inovasi-inovasinya mungkin. Mungkin ada caranya tersendiri untuk menjadi nilai jualnya di Belitung. Dan ini menjadi sudut pandang baru menurut aku, karena kita bisa tahu sendiri, karena Belitung itu adalah dua sisi yang berbeda. Ada yang dari destinasi wisata, ada yang dari pertambangan. Ini adalah suatu dinamika yang sangat susah untuk dibalikan. Mau ditambang dihabis-habisin atau pengen dikelola sebaik-baiknya. Dan saya memilih untuk menjadi tim pariwisatanya. Karena saya ingin melihat dampak 5-6 tahun ke depan. Karena slogan mereka itu ini nih apa namanya? Kita tinggal di sini bukan punya kita, tapi kita minjam untuk anak cucu kita nanti. Karena kita minjam ini, nanti kalau kalian jual anak cucu kita apa gimana gitu, kita minjem. Nah, inilah menjadi suatu kepemilikan untuk kita di daerah kita gitu, di kampung. Karena kalau kita tidak mencintai tempat kita sendiri, kita hilang, habis nanti ceritanya. Apalagi kita di Belitung, tanah-tanahnya segala macam sudah habis nih investor nanti. Kita tinggal di mana? Kita berbicara juga sama halnya nih kalau misalnya kita di Jakarta. Orang Betawi itu udah hilang. Udah nggak ada lagi. Karena apa? Semuanya dijual. Semuanya dilepas karena tidak ada rasa kepemilikan. Nah, kita ingin menjaga dan ingin menjadi tempat itu tuh untuk ini, bahwa ini orang Belitung, masih ada orang Belitung gitu. Lahan itu penting. Lahan itu penting. Bahkan kita meninggal aja 2 kali 1. 2 kali 1. Harus Bahkan kan? Seumur hidup lagi itu sampai kita menyelamatkan. Ini kalau 2 kali 1 enggak tuh. Di mana lagi? Iya. Nggak mungkin kita ini kan semen segala macam. Karena itu mungkin rasa kepedulian saya di situ, Pak. Bagi saya mungkin nggak bisa tenaga. Saya akui saya lemah terkait dengan kerja berat. Jadi saya ingin membantu apa yang bisa saya bantu. Itu prinsip saya. Saya ingin menolong apapun yang bisa saya tolong. Saya ingin bantu apapun yang bisa saya bantu. Merangkul apa yang bisa saya rangkul. Dan mengayomi apa yang bisa saya ayomi. Makanya kawan-kawan selalu tolong ya gini-gini. Oke, walaupun saya keberatan ya udah, yang penting kalian bisa sama-sama kita ini. Karena kalau kita naik gunung, kalau kita ke puncak sendiri nggak asik. Siapa yang motoin kita masalahnya? Masa kita selfie? Masa ada temen? Kesepian. Iya, kesepian nanti. Gitu. Karena apa ya? Di BEM ini saya bikin sebagai wadahnya kawan-kawan untuk nggak apa-apa salah, yang penting kita kerjakan. Nggak apa-apa kita amburadul segala macam, tapi kita udah pernah merasakannya. Jatah salah kita habisin, nanti jatah benernya kita benerin. Gitu. Karena aku lihat sendiri dengan dinamika kita, mungkin kita belum bisa semampu dengan yang UI, Pak. Kita misalnya mau demo nih misalnya, dengan isu segala macam, kita belum ada basicnya, belum ngerti dengan tanah lapangannya. Mungkin kawan-kawan yang pemuda, kita bisa saling bantu. Namun kita yang menjadi garda terdepannya nanti. Karena kita yang mengusungnya, bisa jadi seperti itu. Atau kita bikin aliansi terbaru, gitu. Kita juga pernah hampir bikin aliansi dulunya pada saat studi Agustus itu, tapi ada beberapa orang sudah terbesit, nanti kita bawa ban, kita bakar DPR. Itu kan jadi agak seram. Kita ingin menjadikannya hal itu kawan-kawan ingin menunjukkan keresahannya, bukan untuk menunjukkan arogansinya. Itu yang saya takutkan ya loh. Jadi di sinilah kawan-kawan di BEM dan juga saling bantu lah. Saya juga masih belajar juga sebenarnya. Jadi sama kawan-kawan saling belajar, saling membantu, saling membahu gitu. Mungkin sudah ngalur ngidul juga ya, Pak. Asik-asik. Karena itulah kalau di organisasi banyak sekali, Pak. Ada dari KNPI-nya, kepemudaannya dan segala macamnya.
beda organisasi, beda ininya. Oke, Bang Wahyu. Makasih. Sekarang ke Bang Fikri nih. Ya. Ini kan GP Ansor ini kan organisasi besar nih. Di seluruh Indonesia ada gitu. Iya. Ya, karena besar nasional, kembali ke nasionalnya. Dari GP Ansor di Belitung ini gitu, sebelum atau pas kejadian ini gitu, ada nggak perubahan hal yang dilakukan di organisasi kepemudaan dan untuk masyarakatnya itu? Jadi pertama adalah kalau saya mengingatkan ke kawan-kawan tuh bahwa yang pertama adalah kita harus membentukkan karakter dulu ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, karakter kita di masyarakat Belitung itu sebelum-sebelumnya ya memang serba instan ya. Dan sekarang mencoba peralihan untuk mulai berproses. Instan itu ya kayak misalkan nambang timah itu ya hari pagi dapat, malam udah dapat duit gitu kan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bung Diki ini kan dia harus berproses ya. Nah itu dia harus bertanam, memelihara sampai dengan panen. Nah ini mempengaruhi dengan karakter kita gitu di anak muda gitu kan. Beda dengan karakter instan dengan karakter yang orang yang mau berproses gitu. Ketika gagal panen ya mereka tidak putus asa gitu. Mereka panen lagi kan. Karena itulah yang menjadi menjadi survive mereka gitu untuk bertahan hidup gitu kan di situ. Nah, sekarang kan masa-masa peralihan lah gitu. Kita sudah mulai mau meninggalkan yang instan, lebih ke proses kan. Nah, jadi ketika negara berbicara investasi ya kita harus memandangnya tidak investasi itu dalam bentuk uang gitu kan. Tapi dari SDM-nya juga harus diinvestasi gitu. Percuma investasi dalam uangnya banyak kalau tidak dapat dikelola oleh SDM. Begitu juga kalau SDM-nya unggul, tidak ada uangnya juga agak susah. Makanya harus diseimbangkan gitu kan. Tapi memang jangan dianggap bahwa investasi itu dalam bentuk uang gitu kan. Apalagi negara menyebutkan kita menuju Indonesia emas gitu kan. Nah, Indonesia emas ini apakah dari segi kuantitas atau dari kualitas gitu kan? Kalau kualitas ya udah kita banyakin aja, tapi cuman banyak aja gitu kan. Tapi kalau mau kualitas, ayolah didukung lah gitu kegiatan-kegiatan yang memang membentuk karakter dari anak-anak muda gitu. Nah, jadi saya juga mengingatkan bagaimana trilogi pembentukan dari Nahdlatul Ulama gitu. Yang pertama itu ada taswirul afkar, bahwa kita harus berkebebasan berpikir. Nah, jadi sebelum NU itu terbentuk, bahwa forum-forumnya adalah bahwa mengumpulkan orang-orang yang bebas berpikir. Nah, setelah dapat tuh orang-orang yang bebas berpikir, naik dia ke Nahdlatul Wathon, kebangkitan kebangsaan. Ketika orang bebas berpikir itu dia harus bebas berbangsa. Nah, kita harus sudah lepas dari pemikiran, sudah lepas dari isu dari kebangsaan, barulah masuk ke Nahdlatul Tujar. Tujar itu tajir, saudagar. Nah, inilah yang saya terapkan gitu kepada kawan-kawan, bahwa kita harus melalui proses ini gitu. Yang pertama kita harus bebas secara pikiran, kedua kita bebas secara kebangsaan, artinya kita sudah bisa membaur, sudah bisa bertoleransi gitu kan, sudah beradaptasi lah gitu kan, baik itu dengan sesama manusia, baik itu dengan perkembangan zaman gitu. Dan terakhir kita harus kebangkitan dari saudagar tadi. Jadi ketika tiga ini sudah tercapai, maka kita akan jadi kuat lah gitu kan. Nah, itu sih proses sih sebenarnya. Jadi kalau upaya sekarang pun juga kami masih dalam level administrasi lah gitu ya. Jadi ketika kawan-kawan kami yang punya jabatan politik, ya kita menyampaikan apapun lewat mereka dulu lah gitu. Tidak memakai gerakan-gerakan itulah gitu kan. Ya karena ya inilah yang dapat kita lakukan gitu kan. Dengan mumpung ada teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang di sistem, ya dari sistem itulah kita masih beroptimis lah gitu, berharap bahwa dari sistem itu bisa diperbaiki lah gitu melalui sistem itu kan.
mungkin apa lagi ya? Banyak lah. Karena memang di isu nasional itu tidak berpengaruh katanya kalau di Belitung dari cerita-cerita zaman orang-orang dulu katanya kan, bahkan di 98 pun di Belitung itu Masih anteng aja, santai saja katanya kan, karena memang kita secara finansial waktu itu bertepatan dengan memang hasil timah kita itu banyak gitu kan, jadi orang-orang itu ya aman gitu kan. Ya kalau di Belitung ini kan beda kalau misal urusan perut, misalkan tambang rakyat dicolek gitu kan, atau hal-hal lain gitu kan yang berkaitan dengan urusan perut, nah itu kadang-kadang yang bikin rusuh gitu kan. Tetapi kalau urusan-urusan nasional itu kalau di daerah ya, biasa-biasa aja gitu kan. Makanya kita itu paling toleransi gitu kan. Kayak misal dari agama pun semua Kita kena paham semua. agama masuk semua di sini kan gitu. Dan mereka pun ya biasa aja, silakan lah kalian apa namanya eh beranak lah gitu kan, bersosialisasi lah gini kan di sini. Gak masalah gitu. Asal jangan ganggu-ganggu urusan-urusan perut-perut itu tadi. Itu sih sebenarnya. Dan juga apa ya? Kalau dari cerita kan kita ini ada Raja Badau gitu kan, ada Raja apa namanya Balok gitu kan. Tapi tidak ada cerita bahwa Raja Balok dengan Raja Badau ini yang berebut kekuasaan. Ya kita yakin ada sosok atau orang lah gitu yang menjadi apa ya? Yang menjadi kayak pemegang wilayah Belitung lah gitu kan. Ketika ada Raja Badau masuk atau Raja Balok masuk, nah kalian boleh tinggal di sini tapi ada perjanjian-perjanjian seperti ini gitu kan. Dan itu kita rasakan gitu di zaman sekarang gitu kan, kita tidak pernah konflik suku gitu kan, konflik agama gitu kan. Ya mungkin karena ada yang menjaga gitu kan. Orang juga heran gitu kan, kita bahkan kalau di Belitung Timur itu pemimpin daerahnya orang non muslim gitu kan. Aman-aman aja. Aman-aman aja gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita daerah dulu lah, mudah-mudahan aman lah gitu kan, aman pokoknya segala urusan kita lancar kan, dan kita juga akan juga yang di pusat segera dapat jalan terbaik lah kan. Mungkin itu sih bang yang bisa kita lakukan gitu kan sekarang. Oke, mantap lah, banyak informasi yang dapat. Sekarang kita lah banyak audiens nih yang lah mungkin ngalami 98 dulu. Siap. Tipis 98. Jadi mau ada nak bertanya, nggak usah takut ya. Tes 1 2 3 tes. Ayo kepada Pak Bambang, kami persilakan. Sudah lama ini. Baru juga 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judul malam ini adalah apa? Pemuda apa tadi? Bela negara. Ketahanan negara. Bela negara. Bela negara ya. Keren banget, keren. Tapi aku sebagai orang Isak muda dulu, aku merasa prihatin sebenarnya dengan anak-anak muda kita sekarang. Prihatin. Gen Z sebut tadi dari abang. Siapa tadi? Wahyu ya. Jadi apa yang dikatakan dari Bang Fikri, Bang Diki, Bang Wahyu itu benar, tapi itu secara teori ya. Istilah secara apa? Ya. Jadi kita retorika saja lah itu belaka. Jadi kita baca di Google juga gitu bunyi. Tapi nyatanya sekarang ini tidak seperti itu gitu loh. Tidak seperti yang kita katakan itu. Memang sih seperti katakan Bang Fikri tadi, demo itu adalah hal terakhir. Apa katakan Bang Wahyu juga gitu kan? Terakhir. Dan lagi enjoy aja kelihatannya kalau Bang Wahyu dan kawan-kawan gitu ya. Sebenarnya kita itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi apa yang dikatakan dari Bang Fikri bahwa apa ya, jangan sampai Indonesia emas itu menjadi Indonesia cemas. Kalau hal-hal ini berjalan terus, itu bisa terjadi cemas. Jadi gerakan mahasiswa yang seperti ini disinggung-singgung tadi, yang berapa hari ini kan, itu kan karena mereka cemas gitu loh terhadap Indonesia emas. Itu faktanya. Nah,
seperti Bang Wahyu katakan tadi ya, saya tuh cenderung pengen pemuda itu paling tidak lewat kelompoknya, misal dari AMPI, dari BEM, misalnya apa dari apa tadi Bang Fikri? Banser gitu ya. Ansor gitu ya. Itu mereka ada gerakan nyata. Paling tidak untuk anggotanya masing-masing. Aku salutkan Bang siapa itu? Bang Diki itu ya. Pernah dulu melakukan nanam kopi, kasih edukasi ke masyarakat bahwa kopi kita nih, mereka sadari itu bahwa di Belitung ini contoh sederhananya itu salah satu dari sekian banyak problem nih. Kopi itu kan kita tidak punya kebunnya gitu loh. Jadi 90% lebih kopi yang di Belitung ini didatangkan dari luar. Itu fakta. Jadi kita ini cuma numpak tukang adok gitu loh. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, terus ketahanan pangan tadi kan. Kalau misal di Jakarta Cicaos tadi menurut data Bang Fikri 40 hari gitu ya. Ya. Padahal Menurut Pak kalau Sanem. data kami dari krisis center dulu, tanyakan Bang ini dulu kami pernah data itu tidak sampai sebulan gitu loh. 40 hari. Untuk Belitung, tidak sampai sebulan Bang. Tapi itu lebih jauh lah, 40 hari. Jadi, Alhamdulillah 40 hari. nah 40 hari Pak itu Sanem ada ada bonus payment 10 hari gitu loh, Abadi. dari data Noade gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi kita ini walaupun banyak duit bisa kelaparan kalau misal caos. Misal COVID kemarin kan misalnya, ya bu nutup jauh aja Sumatera untuk makan mereka lah misalkan. Kita ini walaupun banyak duit tapi kita tidak ada penghasilan makan. Nah, itu. Terus satu, ini harus dibuka mata gede-gede untuk pemuda. Kalau kami ini lango kata orang, laisa macam mika jua. Tidak, itu fakta. Kalau aku lango lah. Laisa, kami lebih dari mika gitu loh. Apa yang pernah mereka lakukan? Kenapa? Lingkungan tadi, hutan itu adalah milik cucu kita kan, yang kita pinjam. Itu kan teorinya. Nyatanya pejuang-pejuang yang seperti Bang Wahyu katakan tuh, yang membela lingkungan banyak di penjara. Ya lagi. Ya kan? Pesta babi contohnya, yang di Kalimantan itu. Bagaimana orang mengkriminalisasi pejuang-pejuang lingkungan itu gitu. Nah, kembali ke bela negara. Kita tidak usah jauh-jauh ke nasional. Regional aja, ke Belitung aja gitu loh. Ya kan? Dimana misalnya ketimpangan-timpangan di hukum, sosial ada kita. Ya kan? Kita contoh di Bangka Belitung lah, kita lebih luas sedikit daripada Belitung, gitu kan? Apa kita mengkritisi itu gitu loh. Karena apa? Idealisme kita kan waktu budak-budak gini, mulai coba metek lalangok telah idealisme laluntor. Masa bodoh kau lah gitu. Jadi ya, kesana kan gitu jadi ya. Karena apa? Contoh sekarang, kasus-kasus penegakan hukum misalnya. Orang nak berjuang habis menegakkan, dia lah menjadi tersangkanya. Karena apa? Hal-hal kecil seperti dikatakan Bang Fikri tadi, istilah namanya membiasakan kecil, misal penjahat dibela, akhirnya kurang ajar dia. Banyak nih sekarang penjahat jadi kurang ajar gara-gara kasus Jogja. Ya lagi. Ya kan? Nah, itu hal kecil itu jadi orang biasa, oh enggak apa-apa gitu. Kita kan dibela gitu. Kalau kita nak maling misal atau membacok orang tuh anak SMA. Kini kalau orang gebuk dia, orang itu jadi tersangka. Yang barusan Undang-undang di bawah umur ada kan? itu. Yang nyelurit anak SMA itu Keliti. dengan alasan mereka masih di bawah umur gitu loh. Perlindungan jadi, anak. Sekarang ini aku itulah agak prihatin dengan keadaan-keadaan seperti itu gitu sebagai orang tua gitu ya. Jadi menurut aku bagusnya kita ini sekarang banyak ada gerak-gerakan yang nyata lah daripada kita berretorika. Itu aja. Jadi siapa tahu dari gerakan nyata itu bisa menjadi virus-virus positif untuk kawan-kawan kita anak-anak muda lainnya gitu. Sehingga dari lingkungan kecil menjadi lebih besar dampak gitu. Aku segitu ya. Tambahan sedikit. Masalah lahan tadi. Bang siapa tadi mengatakan? Sebenarnya mungkin dari AMPI atau dari apapun itu pemuda manapun kelompok itu, kita sekarang memang habis lah lahan kita. Seperti yang dikatakan Bang Wahyu kan, tadi kuasai dari investor atau beberapa orang saja menguasai lahan kita. Sebenarnya ada
pemikiran kritis yang bagus. Kita kan di sini banyak lawan sawit yang permajaan apa namanya replanting namanya. Mungkin itu kan bisa bekerja sama dengan pemuda sekitar, masyarakat sekitar yang dimotori pemuda mestinya. Bisa bekerja sama gitu loh ke pihak-pihak yang terkait. Contoh, kita bisa belajar dari perhutani di Jawa itu kan, di mana sebelum masa produksi itu mereka dipinjam pakaikan, di mana di antara jarak tanam ini kan lagi jauh nih 7 meter, kan bisa ditanam menggali ke situ berapa musim gitu loh, sampai dia kanopi nutup ya, sampai dia tidak produktif gitu loh. Nah, contoh di Jawa itu kan orang berebut tuh di lahan perhutani. Jadi kalau di hutan tuh LMDH, Lembaga Masyarakat Daerah Hutan gitu kan. Nah, mereka sampai berapa tahun, sampai 4 tahun atau 5 tahun, mereka bertanam dari situ. Jadi mereka saling menguntungkan, di mana perhutani batangnya tidak semakan karena dia ditanam di tengah-tengah. Di sisi lain, masyarakat itu dapat memanfaatkan lahan hidup yang tidak produktif itu gitu. Itu aja kursus tambahan. Mudah-mudahan dengan situ kan kita bisa nyumbang berapa persen dari ketahanan pangan kita gitu loh, walaupun tidak banyak. Paling tidak kan kita mengurangi ketergantungan kita keluar. Aku rasa gitu aja. Ya. Kalau ada kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virusnya nyebar kan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ini lebih ke statement ya. Terus paling pertanyaannya yang nasional nih Bang. Ya apa kata Pak Bambang ya, negara kita tidak baik-baik saja gitu. Dari segala aspek kehidupan kelihatannya. Ya kontrol sosialnya mungkin lah kebablasan nih. Nggak tahu siapa yang ngontrol nih sekarang gitu. Jadi dari Bang bertiga ini mungkin ada nona nanggap istilahnya ini bukan lagi dari spesifik satu bidang atau satu spesifikasi kasus, ya lebih ke global, lebih ke umum gitu. Ada yang mau nanggap ya? Ya mungkin saya dulu lah Bang ya. Menanggapi isu-isu nasional pada hari inilah gitu kan. Ya mungkin saya sepakat dan mendukung lah gerakan-gerakan apapun lah. Entah itu gerakan mahasiswa, gerakan pemuda. Mungkin setiap gerakan punya motif, punya cara gitu. Saya suka dengan gerakan mahasiswa yang kritis, yang punya narasi gitu ya, yang dibekali mungkin kajian-kajian yang mereka lakukan di dalam kampus dengan berbagai macam teori, dan itu menjadi gerakan sosial dan gerakan pemuda lah di nasional pada hari ini. Mungkin kawan-kawan di BEM di nasional ada UI saat ini kan, UGM mungkin yang di Jogja. Ya memang negara ini ya perlu kontrol sosial. Karena kalau pemerintah udah tidak ada kritik, tidak ada yang mengingatkan, ya artinya bisa dipertanyakan itu kan. Tidak ada yang, karena kan kritik ini kan bukan kita benci dengan pemerintah, tapi bentuk kasih sayang sebenarnya. Bentuk kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah yang harus kita berikan. Nah, mungkin hari ini yang mungkin viral tuh MBG mungkin ya. Terus masalah BBM, Kopdes lah. Ya itu perlu dievaluasi. Jadi kalau kita ini ya bukan programnya yang harus kita batalkan. Mungkin programnya pemerintah Prabowo Pak Presiden punya tujuan yang mulia lah untuk menyambut Indonesia emas, ketahanan pangan tadi mungkin kan. Terus ekonomi UMKM yang mana dulu mungkin petani sulit menjual hasil dari menanamnya, mungkin sekarang udah ada MBG secara manfaat ya bisa diarahkan ke sana kan. Nah, cuman kan tata kelola ini mungkin yang harus dikritik gitu, yang harus dievaluasi sehingga sempurna lah gitu program-program ini ke depan gitu. Kalau untuk kebijakan Pak Presiden gitu kan, seperti itu sih. Ya karena kalau membatalkan gimana ya, kalau dalam demokrasi itu kan ketika dia udah terpilih jadi presiden dan sudah disahkan dari MK ya, sudah sah secara konstitusi, artinya visi misi beliau dulu
janji-janji kampanyenya memang sah gitu. Diatur dilindungi undang-undang, dilindungi negara lah. Jadi kita harus mendukung. Cuman kalau di dalamnya jalan pelaksanaannya terdapat pengkeliruan, tidak berjalan. Nah, itu yang harus kita lakukan kritis gitu. Lakukan evaluasi. Jadi program tetap jalan tapi tata kelolanya gitu yang harus kita kritik. Yang karena memang situ kan ada APBN segala macam, ada di rakyat kan. Jadi memang ya rakyat berhak gitu, berhak berteriak lah, beraspirasi. Dan juga kita sudah hidup di alam demokrasi kan, itu terbuka gitu ruang itu. Ya, mungkin itu Bang. Mungkin terakhir kalau dari aku ya kembali ke daerah tadi ya saya mengajak kawan-kawan lah, kawan-kawan baik itu di organisasi, di komunitas, terus di masyarakat ya untuk jadi pelaku di daerah gitu. Tidak jadi penonton gitu Bang. Jadi kalau dalam pembangunan itu kan pemuda subjek lah, pelaku dalam pembangunan itu sendiri, bagian dari menentukan masa depan lah, bukan hanya ikut arus atau jadi penonton. Ya mungkin itu sih, ya itu salah satu bentuk bela negara kita juga, bela negara. Karena kalau berkaitan negara, kita melakukan intervensi hari ini, entah itu intervensi lewat narasi ataupun gerakan sosial, yaitu bentuk walaupun hanya dari Belitung gitu Bang, dari Belitung, itu bagian dari bela negara. Karena Belitung ini kan bagian dari Indonesia. Jadi itu dulu mungkin yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau ke nasional kita butuh power lagi gitu kan. Mungkin kalau kawan-kawan yang di politik, yang secara jaringan politiknya mungkin kan, terus butuh relasi untuk penguasa soalnya kan di sana kan. Kalau kita di sini ya mungkin di sela-sela keterbatasan, ya apa yang bisa kita lakukan lah gitu untuk daerah yang terbaik gitu. Mungkin itu Bang dari aku. Sekian dan terima kasih. Yuk, kata Pak Bambang, generasi sekarang tuh banyak berretorika gitu, bukan gerakan nyata gitu ya. Ya mungkin zaman dulu orang gerakan nyata tuh ya bisa turun gitu. Ada apa-apa turun. Misalnya dia ngelakukan sesuatu tuh, bergerak gitu. Dengan kemajuan teknologi sekarang digital gitu, apa-apa kalian bisa statement kan, orang-orang hebat atau apapun bisa statement di sosial media terus di tag kemana-mana. Apakah gerakan ini yang mereka lakukan sekarang anak Gen Z ini bisa menggantikan gerakan yang dilakukan orang-orang zaman dulu? Apakah itu terjadi gitu? Cukup ke sebenarnya dengan apa yang statement, retorika dengan pernyataan sesuatu itu terus menyebar ke seluruh Indonesia, menggantikan gerakan yang tiba-tiba langsung turun gitu. Menurutku, apakah itu yang Gen Z lakukan sekarang? Jadi belum istilahnya terlalu frontal untuk turun. Agak ngeri-ngeri sedap pertanyaannya. Baik, sebenarnya kalau berbicara tentang kita retorika atau segala macam, bahkan dengan generasi bapak juga dengan hasil seperti ini pun Indonesia masih seperti ini lagi gitu. Gitu. Maksudnya ini bakal tetap terjadi bagaimanapun caranya, cuman gimmick dan cara bermainnya yang berbeda. Kita bukan berbicara tentang retorika atau segala macam, tapi kita bermain dengan cara yang sekarang gitu. Bagaimana kita mendapat informasi, bagaimana kita mencari isu dan segala macamnya. Dan beberapa isu juga kita tidak mengambil mentah-mentah. Tetap kita kumpul, kita kaji, kita olah dan kita ambil yang mana yang benar-benar urgensi di masyarakat. Itu kalau kita di bagian kemasyarakatannya. Kadang-kadang di BEM itu juga bukan kita dapat isu di sini, kita serahkan ke yang lebih kuat lagi karena isunya ini lebih kuat di daerah sini. Karena emang di sinilah pengajiannya yang lebih tepat, baru kita sampaikan ke aliansi yang lain. Kita bermainnya sangat mungkin agak stop juga kalau misalnya terlihat tidak bergerak ya mungkin tidak terlalu terlihat, tapi kita memang bermainnya oh ini isu ini seperti ini, kita kaji, kita ulang, kita kaji, kita kirim ke beberapa pusat, kita meet up dan segala macam dengan ya Zoom meeting atau video call lah, setidak-tidaknya kita ada isu ini seperti ini. Kita ada gerakan seperti ini, ayo gimana caranya? Bahkan sama dengan Bapak tadi tuh kalau misalnya berbicara tentang kita juga pernah mempertanyakan Belitung mau dibawa kemana? Kita bawa forum bersama EKPB juga kemarin itu seminar nasional, kita bawa kawan-kawan SMA para pelajar dan bahkan mahasiswa ya di sini
kampus-kampus ini kita kumpulkan menjadi satu forum yang kurang lebih ada 100 mungkin ya. Kurang lebih ada 100 berapa gitu. Jadi kita kumpulkan itu Pak, agar bukan hanya sekedar kita yang bergerak, tapi kawan-kawan penerus kita juga melek. Oh, kita ada di sini dengan keadaan seperti ini. Kita bawa narsumnya, kita bawa menterinya, kita bawa penelitinya. Kita ajak diskusi dan segala macam, dan alhamdulillah itu terlaksana dan kawan-kawan memiliki feedback balik. Bukan berarti kita harus kayak gini, enggak, kita soft aja. Kalau aku pribadi kita bermain kayak udah kita mainnya seperti ini dulu nih. Kalau harga mie ayam naik kita lawan. Tetap kita nggak bawa parang lagi kita Pak. Kita kan kalau zaman dulu kan makin lama tuh makin tajam kan parang segala macam. Nah kita sekarang bermain dengan intelektual lah kalau misal berbicara seperti itu. Karena yang lebih kejam itu kan tadi kata Pak Fikri adalah tanda tangan tadi itu, pena itu tadi. Itulah yang menjadi pilar titik temunya itu sebagai kebijakannya tadi. Kita akan mempertanyakan di atas lembaran ini nih. Gitu. Bukan lagi tentang bangunan-bangunan itu kita hancurkan lagi. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih Pak. Kita bermainnya base of itu aja gitu. Oke, jadi karena pergerakannya itu tidak terlalu semasif, tidak terlalu masif karena ada sebagian regional itu masih bermain soft gitu kan. Oke. Karena isu hangat di mana mereka bergerak gitu. Di sini belum terlalu terpanting gitu. Dari Bang Fikri nih, kalau dari Bang Diki kan kelihatannya udah lebih ke sosial kerakyatan nih lah. Istilahnya dia udah lebih berpikiran untuk bagaimana lah surplus istilahnya, terus rakyat bisa sustain gitu kan. Kalau dari Bang Wahyu karena titelnya udah presiden, kelihatannya udah main politik. Main politik ya. Jadi udah harus seperti ini ya, udah ada perhitungan nih. Itu salah satu bagus sih. Nah, sekarang dari Bang Fikri nih, dari GP Ansor yang kata kembali lagi ke statement Bang Bambang bahwa negara kita udah benar tidak baik-baik saja gitu karena mereka udah hidup sekian lama ngalami seperti ini, dan pertanyaannya ini lebih ke jangan sampai ini terjadi karena tadi Bang Fikri selalu mengutip ayat-ayat suci gitu kan. Iya. Biarpun kita panas gimana tetap dingin lah. Ada pencerahan. Baik, tapi terakhir ya. Jadi menurut kami bela negara itu bukan siapa yang paling keras bersuara lah gitu ya, tapi siapa yang paling tulus lah gitu. Jadi memang ada, jadi pemuda ini kan energinya full nih kan. Jadi full benar nih ya, harus kita optimalisasi benar lah gitu kan. Kekuatan ini gitu. Jangan sampai energi ini terbuang sia-sia, jadi memang harus ngambil perannya masing-masing gitu kan. Jadi kayak misalkan di daerah ini kita sebenarnya tidak menolak investasi gitu kan, tapi investasi itu apakah membawa ke kontribusinya balik ke daerah lagi itu seberapa besar gitu kan. Dan ketika investasi ini memang atas dasar kajian dari masyarakat, atas dasar dari gerakan dari masyarakat menolak investasi itu, ya gerakan Pemuda Ansor tetap berada di barisan masyarakat pastinya. Di semua itu harus benar-benar berdialog lah gitu kan. Kami tidak menolak investasi, tapi ketika ini bertentangan dengan masyarakat, ya gerakan Pemuda Ansor akan berada di masyarakat itu gitu kan. Sama halnya kami biasanya membedakan kader-kader itu ada tiga tipe lah kan. Ada yang ikan lele, ada yang ikan emas, ada yang ikan paus. Jadi kalau ikan lele ini kan dia makin keruh makin hidup lah. Ada yang tipe-tipe gitu kan, dia makin keruh makin hidup. Ada juga yang tipe ikan emas ini, dia muncul di permukaan bagus, tapi ya berenang-berenang gitu lah gitu kan. Apa kata orang tuh, yang penting eksis lah gitu kan. Nah, ada juga yang paus itu dia besar tapi melindungi yang bawah gitu kan. Nah, jadi untuk itu kitalah yang diri sendiri lah, kita nak jadi ikan yang mana gitu kan, dari tipe-tipe itu gitu. Dan itu pribadi sendiri lah yang tahu gitu kan. Kita dapat nilai juga gitu kan. Terus masalah kritik pemerintah itu ya kita harus hargai gitu, bahwa ini bagian dari demokrasi gitu kan. Dan
kami harap memang banyak dialog lah gitu antara pemerintah dengan masyarakat agar hal-hal ini dapat terselesaikan dengan baik lah gitu kan. Mungkin segitu, Bang. Ada gini. Oh iya, mungkin Bang Sasa. menanggapi Pak Bambang tadi, kita yakin aja Pak Bambang karena namanya gerakan itu kan strategis kan. Nah, tidak mungkin Bang Wahyu menyampaikan di sini gitu kan strategi. Jadi Takut bocor. Ada intelijen nanti. disampaikan di sini strategi. Ada intelijen nanti bocor. Kita yakin dan kita tunggu aja Pak Bambang. Hasil. Yakin kok mahasiswa soalnya. Yakin usaha sampai. Di TikTok dulu ya, nanti baru masuk ke situ lagi ya. Enggak, aku mau tanya satu lagi. Nanti. Dari TikTok ini ada satu, ada dua sebenarnya. Yang satunya itu berkaitan sama siapa ya? Nanti dong itu. Oke, satu aja terakhir ya. Yang satu. Pertanyaan simpel dan kritis juga. Apakah pemuda saat ini benar-benar menjadi agen perubahan atau hanya menjadi konsumen tren yang diciptakan oleh orang lain? Artinya, terutama siswa-mahasiswa, mungkin yang sudah mapan sih enggak kali ya, yang mahasiswa itu punya nggak pemikiran sendiri bahwa mereka demo atau mengkritik pemerintah itu bukan ikut-ikutan kata orang, tidak menganalisa apakah orang itu betul atau tidak. Itu yang ditanya di sini. Itu aja. Ini saya pikir. Izin bertanya pada senior. Salam. Mahasiswa berarti. Oh. Wahyu berarti. Kalau izin, terima kasih terkait dengan pertanyaan tadi. Itu sama juga dengan saya masuk di pertama kali masuk di kampus itu ada namanya PKKMB, yaitu perkenalan lingkungan kampus, dan tema pertama itu adalah agent of change, agen perubahan. Nah, maksudnya apa? Agen perubahan yang saya dapat itu bukan berarti kita menjadi Power Ranger segala macam, bukan, tapi kita memiliki berpegangan teguh atau kita memiliki komitmen atas apa yang kita ingin kerjakan dan apa yang ingin kita kerjakan, atau kita ingin dapetin apa nih gitu. Itu maksudnya. Dan juga efek keberlangsungannya apa efek sampingnya, apa timbal baliknya, apa yang dihasilkan, apa yang berdampaknya. Agent of change itu yang saya dapati seperti itu. Bagaimana kita menjadi diri kita, menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya sekedar omong-omong atau hanya sebagai ikut-ikutan yang mengikuti tren luar negeri atau tren segala macam, tapi kita juga bisa melestarikan budaya kita, bisa melestarikan adat-adat kita. Di dalam materi di dalam PKKMB itu ada namanya bahasa. Jadi kita utamakan dulu bahasa Indonesia, kita lestarikan bahasa daerah, dan kita pelajari bahasa asing. Bukan berarti kita meninggalkan, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengikuti, boleh saja. Tapi ingat, kita ada di Indonesia, gitu. Kita ada di sini. Dan terkait dengan demonstrasi, emang agak rincuh juga. Maksudnya di sini maksudnya emang rata-rata mungkin yang bisa saya lihat ada yang hanya sekedar eksis. Tapi bukan berarti mereka tidak sadar. Mereka datang dengan membawa beberapa tuntutan. Misalnya nih, karena dia kaum rebahan, gara-gara kaum rebahan wifi naik. Nah, itu dia mungkin cuma pengen paket wifi itu turunin. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan berarti dia tidak mengerti terkait dengan isu-isu itu. Mereka ada tuntutannya masing-masing. Ada juga mereka yang kaum-kaum yang kayak di BEM UI kemarin, itu banyak mempertanyakan mana kata-katamu kemarin. Nah, seperti itu. Bukan terkait dengan tuntutannya, tapi bagaimana kata-katamu kemarin itu seperti ini loh kemarin, mana buktinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan berarti demonstrasi tidak hanya eksis dunia maya atau sebagai asupan Instagram, bahwasannya saya ikut juga adil di situ, hanya datang foto bye. Nah, itu bukan agen of change.
Tapi agent of change itu bagaimana kita bisa menyuarakan itu, bagaimana kita mengaspirasikan itu juga. Kurang lebih sih seperti itu sih, Pak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mau Pepe, saya nambah sedikit. Ini tidak ada berkaitan pertanyaan karena saya tidak boleh bertanya ke Ibu tadi. Hanya masalah masukan aja sedikit. Satu, untuk mahasiswa, itu terutama lokal. Di sini juga dua-dua ini ya. Kita di Belitung ini terlalu banyak masalah, terlalu banyak case. Kita di Kedai Pak Hitam ini, saya menemukan ada sekitar 3-4 case, Pak ya. 3-4 case ya, yang Lasar, kemarin di Kelayang, sekarang kita ke Jakarta. Nah itu kayaknya tidak mendapat perhatian yang, kalau kami lihat secara luar, tidak mendapat perhatian dari organisasi pemuda. Nah, sekarang masalah lagi, kemarin kita angkat itu masalah cagar budaya. Ya. Itu mungkin itu yang kami sorot ya, karena kami kebetulan punya suara di mana, punya kuping di mana-mana, sehingga memberi masukan gini. Akhirnya kita angkat isu itu supaya bisa didengar. Itu mungkin yang menurut saya seharusnya organisasi pemuda itu agak peka seperti itu, termasuk mahasiswa. Di samping itu benar tidaknya, itu adalah asesmen berikutnya, misalnya soal Tanjung Kelayang. Itu kita tidak berbicara secara benar, karena punya kasus yang agak rumit di sana. Tapi itu ada kasusnya, dan itu saya pikir karena udah kan otomatis gini, AMPG sama Ansor kan mau tidak mau adalah organisasi politik di bawah saya politik kan. Artinya kalian mempunyai wakil-wakil di parlemen. Itu kalau itu disampaikan secara masif mungkin akan bisa jadi pekerjaan. Kedua, untuk mahasiswa, yang saya lihat mahasiswa sekarang ini kan gini, terutama kalau masalah lokal mungkin memang belum sampai ke sana ya, mungkin karena belajar atau apa. Yang jadi masalah sekarang ini, yang saya khawatirkan adalah ketika Anda bilang akan 98 jilid 2, yang perlu diingat bahwa orang-orang yang demo tahun 98 itu ternyata sekarang menyesal. Ya, sekarang menyesal. Kenapa? Karena ternyata kalau dianalisa sekarang adalah ternyata tahun demo 98 itu adalah pintu kesengsaraan menjadi sekarang. Gimana? Kemarin saya lihat di salah satu channel bahwa orang tersebut adalah motor dari demo 98, tapi akhirnya beliau berkatakan bahwa beliau menyesal karena akhirnya Indonesia menjadi barbar sekarang, ya, di mana korupsi sudah seperti kanker yang sudah seluruh tubuh. Kalau dulu hanya kepala, tapi sekarang seluruh tubuh. Kedua dan macam-macam lah ya. Nah, ketiga, yang saya lihat untuk demo-demo di oke, sekarang ada masalah, misalnya masalah geopolitik. Yang jadi masalah sekarang adalah kalau saya lebih suka melihat alternatif lain dari demo ini. Mahasiswa mendemo adanya 2, Pertamax sama yang diangkat itu adalah yang sering saya ini, Pertamax sama MBG. Ya. Tapi ada satu pendapat lain dari band siapa itu sama Astronauts nggak salah. Itu bahwa Indonesia itu adalah permainan elit global, ya, dan itu analisanya betul. Artinya kalau kata Mas Diki itu bahwa kita mendukung pemerintah mungkin betul juga, tapi sekali lagi saya tidak mengatakan 100% mendukung, karena ada seperti MBG misalnya, karena ada kalau MBG terus terang dari awal saya tidak milih Prabowo karena saya nggak suka MBG, bukan karena nggak suka Prabowo. MBG menurut saya logika saya habisin duit. Tapi intinya sudah jalan, dan kalau harus diperhentikan, berhentikan. Dan saya setuju mahasiswa. Tapi kalau masalah permainan elit global ini saya sangat setuju menurut saya, karena tanda-tanda itu ada di mana-mana. Itu kalau saya perhatikan bahwa yang jadi masalah sekarang adalah Amerika, Israel, Eropa, sama Singapura. Mereka itu adalah agen-agen yang memang agen-agen yang untuk menjatuhkan negara-negara yang tidak satu ide dengan mereka. Ya, Indonesia salah satunya. Kenapa? Dulu Cina pun pernah digituin.
dan Cina tidak peduli. Nah sekarang Indonesia sudah dikit juga karena menurut data itu Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa kita itu akan berdiri sendiri, termasuklah satu pintu dan seterusnya. Saya tidak tahu pasti apakah itu benar murni apa tidak, tapi kalau kebijakan itu bagus, oke. Ya. Jadi yang menurut saya mahasiswa itu harus jeli membaca geopolitik global, tuntutannya pun harus masuk akal, ya. Jangan sampai jangan sampai ikut-ikutan. Ada satu tadi siang saya dengar, kenapa justru yang ikut demo tuh kebanyakan mahasiswa yang sosial, bukan mahasiswa teknik. Saya tidak dengar lebih lanjut, tanya itu aja. Terima kasih. Mau nangkapin boleh nggak apa-apa? Oke. Baik, saran yang sangat bagus saya kira ya. Mungkin untuk hal-hal ini kan perlu kita diskusikan gitu kan, lebih lanjut lah gitu. Kalau bisa memang siapa tadi yang di TikTok, nah, mungkin kita bisa ketemu lah, ngopi, kita ngobrol lebih panjang lah gitu kan, bagaimana tindakan apa yang harus kita sampaikan gitu. Memang banyak hal yang sebenarnya di Belitung ini apa ya, hal-hal yang kita lihat itu tidak apa ya, masalahnya lebih rumit gitu kan. Misalkan yang saya ketahui bahwa karena istri saya juga ngambil skripsinya terkait dengan pajak daerah gitu kan. Ternyata di Tanjung Tinggi itu bukan lagi punya pemerintah, tapi punya suatu PT gitu kan. Dan orang yang berjualan di situ pun atas kemurahan hati lah kita bilang ya, kemurahan hati dari PT itu. Jadi pajak retribusi yang ada, kegiatan aktivitas yang ada di Pantai Tanjung Tinggi itu bukan masuknya, tidak dapat diambil oleh pemerintah. Jadi itu urusannya PT dengan pemerintah gitu. Nah, sementara kayak aktivitas ini orang yang bawa kapal itu kan sebenarnya dia melakukan aktivitas wisata gitu kan. Nah, dia itu tidak dikenakan pajak karena dia itu dianggap sebagai nelayan. Sebenarnya sebenarnya itu strategi agar, karena susahnya mengambil karena jadi itu memang tempat orang gitu. Jadi kemarin wajar misalkan ditutup itu ya karena itu punya PT. Nah, hal ini kan tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat gitu. Hal yang benarnya itu seperti apa gitu kan. Terus kayak di Tanjung Klayang itu cuman pendoponya saja yang punya dinas pariwisata gitu kan. Selebihnya itu punya swasta gitu kan. Ya kita juga ya kita kan organisasi ini ya cuman bisa mendorong gitu kan, tidak bisa mengambilkan kebijakan gitu. Dan hal ini pun sudah berlarut lama gitu, bahkan dari zaman orang tua kita sudah seperti itu gitu kan. Nah ya memang gimana ya, agak memang banyak yang perlu disosialisasikan gitu ke masyarakat gitu kan, yang karena kadang banyak juga yang sudah ditetapkan pun dari kebijakan itu masih bahasa Bang Dik itu permakluman lah gitu kan, permakluman. Kayak misalkan di Danau Biru itu sebenarnya lokasi izin tambang gitu kan, tapi juga jadi aktivitas pariwisata. Juga ada yang mengeluhkan ini kok haltenya banyak, bisnya nggak ada katanya. Haltenya banyak nih, tapi busnya nggak ada gitu kan. Itu banyak juga gitu yang disampaikan oleh masyarakat gitu kan. Kita yang mau mau menetapkan sebagai daerah pariwisata, tetapi secara infrastruktur pun belum mendukung gitu kan. Nah jadi kadang-kadang kayak misalkan di Lombok itu yang saya tahu ya pemerintahnya yang mengeluarkan modal gitu. Setelah jalan 6 sampai 1 tahun sampai seterusnya baru investasi mau masuk gitu. Nah kalau kita kayak gini, orang juga, investor juga agak ragu gitu kan. Kalau misalkan ya kalau kata Pak Bambang tadi berbicara retorika, bicara konsep, tapi kalau ada benda fisiknya juga ya kita tinggal nunggu ceritanya aja gitu kan. Tidak akan bakal masuk investasi gitu. Jadi banyak hal-hal yang yang selama ini jadi hal yang bertolak belakang lah gitu kan, yang hal-hal lucu lah gitu. Ya
kami harap sih nanti kalau ada kawan-kawan seperti itu kita susun, ya kita sampaikan lah dengan pemerintah dengan resmi lah gitu, agar kita bisa mempertanggungjawabkan gitu kan, bahwa kita sudah pernah menyampaikan hal ini gitu kan, dan juga terdokumentasi gitu kan. Nah selanjutnya ya kita minta pengawalan lah dari senior dari tokoh-tokoh politik segala macam gitu kan. Tapi memang setuju dengan Pak Bambang, memang harus ada gerakan gitu, gerakan awal lah gitu kan. Nah yang bisa mungkin ya dengan cara itulah gitu, kita bisa, kalau kita lah menyampaikan secara resmi kan kita bisa nagih lah gitu, ini prosesnya seperti apa, ini prosesnya seperti apa, kira-kira seperti itu Bang. Nanti kalau abang tadi bisa lah kita ngopi-ngopi gitu kan, kita susun dengan bagus-bagus lah gitu kan, faktanya seperti apa gitu kan, aturannya seperti apa. Jangan sampai kayak kemarin kejadian di Membalong itu kan, bukan dia kena pidananya itu bukan karena plasma itu kan, tapi karena pengerusakan pengusahaan fasilitas anarkisnya jadi kan. tadi. Nah ini kan ada yang memicu kadang-kadang di situ gitu. Kayak kemarin lah di nasional yang awalnya masyarakat dengan DPR kan, yang masalah Saroni kawan-kawan itu, akhirnya Brimob dengan ojol yang viral kan, terus masyarakat dengan pihak keamanan gitu kan. Nah ini yang harus kita hindari gitu, bahwa musuh kita ini bukan sesama masyarakat gitu, tapi musuh kita adalah kejahatan itu gitu. Masih. Kalau tagline-nya itu warga jaga warga. Ujung-ujungnya kan kita menyelamatkan diri masing-masing. SDM kan selamatkan diri masing-masing. Oke, udah hampir 2 jam, udah terasa. Mungkin terima kasih kepada Bang Fikri ya, dari GP Ansor, Bang Diki Siapa? dari AMPI, sama Genzi OU Genzi. dari BEM Presiden ya, Presiden Poltek. Aku hanya mengutip dari Insinyur Soekarno ya, Presiden pertama Indonesia. Jangan tanya apa yang negara lakukan untukmu, tapi tanya apa yang kau bisa lakukan buat negara. Selama sistem di sebuah negara itu tidak bisa dikontrol atau apapun gitu. Kembali kata Pak Yu tadi, warga jaga warga, kita menjaga diri kita sendiri, dan kembali lagi tetap berbuat untuk negara kita, tapi dengan proses yang benar. Kata Pak Yu tadi udah disebutkan bahwa ada 3 proses, koreksi kalau salah. Pertama kita harus menyurati, betul. Setelah itu muncul ada dialog, setelah tidak ditanggapi baru Turun ke jalan. demonstrasi. Ya sebenarnya mungkin pemirsa KKD Pak Hitam juga pemirsa nasional lah perlu dikasih penyuluhan atau informasi seperti ini. Jangan tiba-tiba ada isu negatif lahir langsung mau turun gitu. Mungkin ada proses yang berjalan seperti itu. Genzi melakukan, Bayu dan teman-temannya melakukan hal seperti itu dulu, mungkin itu tidak kelihatan, tapi setelah tidak ditanggapi baru mereka lakukan. Jadi untuk generasi-generasi yang lama dan kami tetap percaya apa yang generasi Genzi lakukan untuk negara ini. Dan KKD Pak Hitam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.